Suami bawa pelakor ke rumah. Aku panggil penghulu, kunikahkan mereka lalu kuusir tanpa harta sepersen pun. Langit Jakarta sore itu masih menorehkan jingga keemasan yang menawan, sama menawannya dengan aura rumah tangga Naira dan Arfan. Rumah megah bergaya minimalis modern di kawasan elit itu adalah panggung sempurna bagi kehidupan yang tampak tak bercelah. Di dalam ruang tengah yang didominasi warna earth tone, Naira, pemilik butik haute couture kenamaan di ibu kota, sedang memilah desain sketsa baru untuk koleksi musim semi. Naira, usianya masih kepala 3, memiliki kecantikan yang matang dan berkelas. Matanya teduh, namun memancarkan kecerdasan dan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia adalah wanita yang tahu persis apa yang ia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Butiknya, Naira S Atelier, adalah bukti nyata dari tangan dinginnya. Di balik gaun-gaun sutra dan renda yang ia ciptakan, tersimpan sebuah ambisi yang terstruktur rapi. Sementara Naira larut dalam dunianya, Arfan, suaminya, baru saja tiba. Arfan adalah seorang manajer marketing di perusahaan properti besar. Penampilannya selalu rapi, dengan setelan jas mahal yang memeluk tubuh atletisnya. Dia memiliki senyum yang bisa meluluhkan es, senyum yang pertama kali memikat Naira 5 tahun lalu. "Selamat datang pulang, sayang," sambut Naira, tanpa menoleh, karena ia sudah hafal betul suara derit pintu dan aroma kolon khas suaminya. Ia membiarkan Arfan mendekat, meletakkan kecupan hangat di puncak kepalanya, seperti ritual harian mereka yang tak pernah terlewat. "Terima kasih, bidadariku. Sudah kusiapkan teh hangat di meja, tolong kamu nikmati. Sepertinya kamu lelah sekali hari ini," ujar Arfan, suaranya terdengar lembut seperti gesekan biola. Ia melonggarkan dasinya sambil menjatuhkan diri di sofa single yang empuk. "Aku baik-baik saja, Fan. Hanya sedang mengejar deadline." "Bagaimana dengan hari kerjamu?" tanya Naira sambil menoleh, menyunggingkan senyum tulus yang membalas kehangatan Arfan. Namun, hari itu, ada yang sedikit berbeda. Mata Arfan tidak memantulkan kehangatan seperti biasanya. Mereka tampak kosong, seperti cangkang yang ditinggalkan isinya. Dan, ada satu hal lagi, aroma parfum. Naira memang terbiasa dengan aroma kolon maskulin Arfan, perpaduan kayu cendana dan citrus yang selalu segar. Namun, sore itu, tersembunyi aroma lain yang menyusup tipis, seperti bisikan samar di tengah gemuruh kota. Aroma melati. Melati yang manis dan menusuk, yang sama sekali bukan bagian dari wewangian Arfan. "Melati," batin Naira. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membiarkan keanehan itu mengendap di sudut pikirannya, seperti debu yang menunggu sapuan. Arfan beranjak ke kamar mandi, mengambil jeda yang terasa sedikit lebih lama dari biasanya. Saat itulah Naira mengambil kesempatan. Ia mendekati tas kerja Arfan, yang tergeletak sembarangan di lantai. Ia bukan wanita yang biasa menggeledah, namun intuisi seorang istri adalah mata batin yang tak bisa dibohongi. Saat membuka resleting tas Arfan, matanya menangkap sesuatu yang menarik. Selembar nota pembayaran dari toko perhiasan ternama, yang terlipat rapi di antara berkas-berkas kontrak. Naira membuka lipatan itu. Tanggal pembeliannya adalah 3 hari yang lalu, dan barang yang dibeli adalah sebuah liontin emas putih dengan inisial D. Harga yang tertera cukup fantastis. Naira menarik napas, lalu mengembuskannya perlahan. Dadanya terasa ringan, anehnya, bukan sesak. Ia melipat kembali nota itu dan meletakkannya persis di tempatnya semula. Wajahnya tetap datar, tak menunjukkan riak kekecewaan sedikit pun. Ia sudah memprediksi bahwa di balik sampul pernikahan yang indah, pasti ada halaman yang robek. Ketika Arfan keluar dari kamar mandi, sudah berganti pakaian santai, wajahnya tampak lebih segar. Ia duduk di sebelah Naira, merangkul bahunya mesra. "Aku mencintaimu, Naira. Kamu tahu itu, kan?" ucap Arfan, entah mengapa, tiba-tiba. Pertanyaan mendadak itu terasa seperti kail yang dilemparkan ke air dangkal. Naira menatap mata Arfan lekat-lekat. "Tentu. Tapi kenapa kamu bertanya, Fan? Apakah ada sesuatu yang membuatmu ragu?" Arfan tersenyum paksa, namun tatapannya tak setara dengan senyumnya. "Tidak. Hanya saja pekerjaan akhir-akhir ini sangat menyita waktu,"
Aku takut kamu merasa terabaikan. Sayang, pekerjaan adalah tanggung jawab. Tapi ingat, kamu tidak bisa menukar waktu yang kamu curahkan di rumah dengan benda. Dan kamu juga tidak bisa menukar kehangatan yang kamu dapatkan di rumah dengan hal-hal yang tidak penting di luar sana. Jawab Naira, kalimatnya terdengar seperti palu hakim yang diketuk perlahan. Arfan terdiam sejenak. Ia menarik tangannya dari bahu Naira, mengambil cangkir teh yang sudah mendingin. Aku mengerti. Maafkan aku. Sejak percakapan itu, perubahan Arfan semakin kentara. Ia mulai sering, lembur, hingga larut malam. Alasan-alasannya mulai terdengar seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Suatu malam, sekitar pukul 11, Naira terbangun. Arfan seharusnya sudah pulang. Naira mengambil ponselnya, menemukan pesan singkat yang belum sempat Arfan hapus, atau mungkin ia lupa menghapusnya. Pesan itu datang dari nomor yang disimpan dengan nama Pak Budi, proyek. Namun, isinya jauh dari nuansa proyek. Mas, besok kita ketemu di kafe biasa, ya? Kopi di rumah barumu enak sekali, tapi aku lebih suka kopi buatanmu. Jangan lupa lusa kita ke toko perhiasan lagi. Aku lihat ada anting yang cocok dengan liontin inisial D-ku. Dunia Naira seolah tidak berputar saat membaca pesan itu. Ia tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya menekan ponselnya erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Alih-alih dihantam rasa sakit, ia merasakan penegasan. Selama ini, ia hanya berpura-pura buta, berpura-pura bahwa pernikahan mereka baik-baik saja. Pernikahan Naira dan Arfan, bagi dunia luar, adalah kisah cinta yang sempurna. Namun, Naira tahu, sejak awal ada bayangan kesepakatan bisnis keluarga yang melingkupinya. Cinta ada, tapi tidak sepenuhnya murni. Arfan, yang berasal dari keluarga biasa, mendapatkan modal finansial dan akses bisnis dari koneksi Naira. Naira mendapatkan citra pernikahan yang sempurna untuk menenangkan tuntutan keluarganya. Malam itu, saat Arfan pulang sekitar pukul 2 dini hari, wajahnya terlihat letih dan kusut. Ia masuk ke kamar dengan langkah mengendap-endap. Naira berpura-pura tidur, namun ia menyimak setiap gerakan suaminya. Arfan berganti baju, dan saat itulah Naira menciumnya lagi. Aroma melati, kali ini lebih pekat, seolah bunga-bunga itu merekah di kerah kemeja suaminya. Fen, panggil Naira pelan. Arfan tersentak. Nai, maaf, aku membangunkanmu. Aku baru selesai dari meeting di luar kota. Naira bangkit, menyalakan lampu tidur. Ia menatap Arfan, yang terlihat seperti patung yang baru saja ketahuan bernapas. Luar kota, Fen? Bukankah pesan dari Pak Budi, tadi malam mengatakan kopi buatanmu enak di rumah barumu? Tanya Naira, suaranya tetap tenang, nyaris seperti embun pagi yang dingin. Wajah Arfan pucat pasi, seperti kanvas yang baru saja kehilangan semua warnanya. Naira, itu salah paham. Pesan itu dari klien. Ya, klien. Dia bercanda tentang rumah barunya. Klien yang memberimu inisial D di liontin emas putih? Klien yang aromanya melekat di kemejamu hingga membuat parfum mahalku kalah. Naira berjalan mendekat, mengambil kemeja kotor Arfan yang tergeletak di keranjang pakaian. Ia mendekatkan kemeja itu ke hidungnya. Aroma melati ini harum sekali. Manis, tapi sayangnya, menusuk. Arfan kehilangan kata-kata. Keheningan yang tercipta adalah jurang dalam yang memisahkan mereka. Ia menunduk, tak mampu menatap mata Naira. Aku minta maaf. Aku hilaf. Hilaf? Ulang Naira, nadanya datar. Menarik. Hilaf yang terencana, bukan? Siapa dia? Fen? Diana? Arfan terkesiap. Bagaimana Naira tahu? Jangan kaget. Dunia ini kecil, Fen. Begitu juga perusahaanmu. Aku sudah tahu tentang Diana, rekan kerjamu, yang baru saja mendapatkan promosi dan gaya hidup baru yang terlalu mewah untuk gaji karyawan biasa. Naira tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan penderitaan. Aku sudah memberimu waktu untuk mengakui. Tapi kamu memilih jalan ini. Naira duduk kembali di tepi ranjang. Ia menepuk tempat di sebelahnya, memerintahkan Arfan untuk duduk. Dengar, Fen, bisik Naira,
Suaranya kini berubah menjadi bisikan malaikat maut. Aku tidak akan marah, tidak akan teriak. Aku benci drama murahan. Aku tidak akan merobek semua baju Diana di butikku, atau menyiram mukamu dengan kopi panas. Aku sudah punya rencana yang jauh lebih baik. Rencana yang akan membuatmu mengerti bahwa tidak semua wanita hancur karena pengkhianatan. Ada wanita yang justru bangkit karena pengkhianatan. Arfan menatap Naira, bingung dan takut. Wajah Naira yang tenang justru lebih mengerikan daripada air mata dan amukan. Mulai sekarang, kita mainkan saja permainan ini. Anggap saja ini babak awal yang harus kulalui untuk mendapatkan akhir cerita yang kuinginkan. Besok lusa, aku akan pergi ke Surabaya untuk urusan butik. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bersiaplah, karena kejutan dariku akan jauh lebih besar daripada liontin inisial D yang kamu berikan pada wanita itu. Naira mematikan lampu tidur, meninggalkan Arfan dalam kegelapan dan kebingungan yang mencekik. Ia tahu, benih-benih konflik sudah tertanam. Aroma melati itu, yang menyelinap ke dalam rumahnya, akan segera ia cabut hingga ke akar-akarnya. Ini bukan akhir. Ini justru awal dari balas dendam elegan yang tak akan pernah Arfan duga. Naira menutup matanya, bibirnya menyunggingkan senyum tipis di balik kegelapan. Ia telah memutuskan. Ia akan memberikan Arfan kebebasan, namun dengan harga yang sangat mahal, semua yang dimilikinya. Babak satu ini adalah perkenalan dan peletakan dasar bahwa Naira adalah wanita yang cerdas, memiliki kontrol penuh, dan sedang merencanakan sesuatu yang besar. Keputusannya untuk mengalah dan memberi ruang adalah umpan yang akan membawa Arfan dan Diana ke dalam jebakan yang telah ia siapkan dengan sempurna. Pagi menyambut dengan keheningan yang dingin, seolah rumah itu telah menyerap semua emosi yang membeku semalam. Arfan pergi pagi-pagi sekali, meninggalkan Naira tanpa sarapan bersama, sebuah tradisi yang biasanya tak pernah ia langgar. Kepergiannya terasa tergesa, seperti seorang pencuri yang takut alarm berbunyi. Naira sudah bangun jauh sebelum alarm berdering. Ia duduk di meja rias, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tenang, seperti permukaan danau yang tak terjamah. Ia tidak menangis. Air mata adalah kemewahan emosi yang tak pantas ia berikan kepada pria yang telah menyepelekan kecerdasannya. Semalam, ia sudah melepaskan kemarahan dalam bentuk perencanaan yang matang. "Naira, kamu luar biasa," bisiknya pada cermin, membenarkan blazer merah marun yang ia kenakan. Hari ini, ia harus menjadi Naira yang profesional, yang tak tersentuh oleh drama domestik. Namun, sebelum beranjak ke butik, Naira melakukan satu hal penting. Ia mengambil ponsel, mencari kontak lama yang sudah lama tak terpakai. Nama yang tertera, Risa, investigasi. Risa adalah sahabat karib Naira sejak SMA. Tetapi setelah lulus, Risa mengambil jalur karir yang jauh berbeda. Ia mendirikan sebuah firma detektif swasta. Selama ini, Risa selalu menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Naira. Namun kali ini, Naira tahu, ia butuh mata ketiga yang tajam. Panggilan tersambung setelah dering kedua. "Halo, Risa, ini aku, Naira." Suara Risa di seberang terdengar terkejut. "Nai? Astaga, lama sekali. Ada apa? Jangan bilang kamu butuh bantuan untuk mencari kain sutra langka dari India lagi." Naira tertawa pelan, tawa yang tidak mencapai matanya. "Kali ini lebih rumit, Risa. Aku butuh kamu mencari kain busuk yang menyelimuti rumah tanggaku." Tawa Risa langsung menghilang. "Tunggu, Nai. Aku tidak suka nadamu. Ceritakan padaku. Ini tentang Arfan?" Naira tidak perlu bercerita panjang. Risa sudah mengenalnya seperti membaca buku terbuka. 3 hari lalu, dia membeli liontin inisial D. Dia sering lembur. Dan ada aroma melati yang melekat di kemejanya, aroma yang sangat asing. Jelas Naira singkat, padat, tanpa emosi. "Melati? CK klasik," desis Risa di seberang telepon. "Baiklah. Kirimkan aku semua detail tentang Arfan dan nama wanita yang kamu curigai. Aku akan bergerak hari ini juga. Jangan khawatir tentang biaya, anggap saja ini hadiah dariku." Namanya Diana, Risa. Rekan kerja Arfan di kantor marketing. "Aku juga ingin kamu menyelidiki latar belakang finansialnya. Seberapa ambisius dia,
Dan seberapa besar uang Arfan yang sudah ia kucurkan untuk wanita itu? Pinta Naira, suaranya kini kembali dingin. Dan yang paling penting, jangan pernah sampai Arfan mencium bau pengintaian ini. Aku ingin dia merasa bebas dan aman dalam tindakannya. Aku ingin dia tenggelam dalam kesalahannya sendiri. Permintaan diterima, Nyonya Besar. Aku akan memberimu laporan sejelas kristal. Jaga dirimu, ya. Ingat, kamu jauh lebih berharga dari sekadar liontin inisial D. Naira menutup telepon, merasa relatif lebih tenang. Risa adalah tangan kanannya yang tersembunyi, mata yang bisa melihat menembus kabut. Hari-hari berikutnya, Naira menjalani hidupnya seperti biasa. Ia menghadiri meeting di butik, memeriksa kualitas bahan, bahkan sesekali ia berpura-pura menerima telepon dari vendor Surabaya di depan Arfan untuk mempertebal alibi keberangkatannya. Arfan tampak semakin lega dan santai. Ia tersenyum lebih sering, namun senyum itu kini terasa tipis dan palsu, seperti lapisan gula yang menutupi kue basi. Arfan sering pulang larut malam, bahkan pernah ia tidak pulang sama sekali dengan alasan out of town meeting. Naira tak pernah bertanya. Ia membiarkan Arfan bergerak dalam ilusi kebebasan yang ia ciptakan sendiri. 3 hari berlalu. Ponsel Naira bergetar. Sebuah folder tebal dikirimkan Risa melalui aplikasi perpesanan terenkripsi. Naira membuka folder itu saat ia berada di kantor butiknya, di ruangan pribadinya yang sunyi. Cahaya lampu menyorot ke layar ponselnya, memperlihatkan jejak-jejak pengkhianatan yang selama ini hanya ia duga-duga. Laporan Risa sangat rinci. Diana, usia 26 tahun, marketing eksekutif baru di perusahaan Arfan. Latar belakang keluarga sederhana. Namun, dalam 6 bulan terakhir, gaya hidupnya berubah drastis. Ia terlihat menggunakan tas branded baru, perhiasan emas putih, dan pindah ke apartemen sewa yang jauh lebih mewah. Naira melihat foto-foto yang dilampirkan. Foto Arfan dan Diana di sebuah kafe eksklusif. Bukan untuk rapat, melainkan berpegangan tangan mesra. Foto mereka masuk ke sebuah apartemen mewah, rumah baru yang dimaksud dalam pesan, Pak Budi. Dan foto yang paling menyakitkan, atau seharusnya menyakitkan, adalah foto Arfan mencium kening Diana, dengan pemandangan langit senja sebagai latar belakang. Naira mengamati foto itu, bukan dengan mata cemburu, melainkan dengan mata seorang ahli strategi. Ia melihat kelemahan Arfan terpampang jelas, keserakahan dan nafsu. Diana tampak muda, ambisius, dan haus akan materi. Semua hal yang Arfan butuhkan untuk merasa superior di luar pernikahan yang mapan. Naira lalu membaca lampiran wawancara Risa dengan beberapa kolega Arfan. Dia sering memamerkan perhiasan baru, Nona. Bilangnya hadiah dari investor misterius. Tapi semua orang di kantor tahu, itu pasti Arfan. Arfan jadi lebih sering bersemangat kerja kalau Diana ada di dekatnya. Bunyi salah satu kutipan. Naira menghela napas. Kain busuk itu kini bukan lagi samar, melainkan sudah terbentang nyata di hadapannya. Ia menghubungi Risa. Laporan yang sangat bagus. Risa, kamu memang tidak pernah mengecewakan. Tentu. Aku detektif terbaik di Jakarta. Ingat? Jadi, apa rencanamu, Nay? Mau kuhancurkan karir Arfan dan Diana sekalian? Atau kamu mau kubuat skandal video untuk perceraianmu? Tanya Risa, nadanya penuh semangat balas dendam. Naira tersenyum miring. Tidak perlu. Aku tidak butuh drama skandal atau air mata. Drama itu melelahkan, Risa. Aku ingin kebersihan dalam perpisahan ini. Risa terdengar bingung. Maksudmu? Aku sudah bilang, aku tidak butuh gono gini. Harta yang kumiliki jauh lebih banyak dari yang dia tahu. Biarkan dia dan Diana menikmati ilusi bahwa mereka akan kaya setelah menikahiku. Aku akan berikan mereka kunci menuju kebebasan mereka, tapi aku akan pastikan pintu itu hanya mengarah pada kehancuran finansial Arfan. Jelas Naira, suaranya rendah dan penuh perhitungan. Aku ingin kamu melakukan 2 hal lagi, Risa. Apa itu? Pertama, siapkan semua dokumen hukum yang berkaitan dengan perjanjian pranikah kami. Pastikan tidak ada celah sedikitpun bagi Arfan untuk menuntut harta apapun dariku. Aku ingin dia keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun, sesuai perjanjian yang dia setujui dulu. Itu mudah. Lalu yang kedua? Kedua,
Carikan aku penghulu yang bisa datang ke rumahku secara mendadak, 2 hari dari sekarang. Dan kamu, Risa, aku ingin kamu menjadi salah satu saksi pernikahan kedua suamiku. Hening. Risa tidak langsung menjawab. Nai, kamu tidak sedang bercanda, kan? Menikahkan mereka? Di rumahmu sendiri? Risa terdengar sangat terkejut. Suaranya meninggi. Aku serius, Risa. Arfan bilang dia hilaf. Aku akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki hilafnya dengan pengikatan janji suci. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan pertengkaran. Aku akan mengotori tanganku dengan tinta akta pernikahan mereka. Lalu setelah itu, aku akan mencabut hak-hak Arfan. Naira mengakhiri percakapan itu, membiarkan Risa mencerna konsep balas dendam yang tak biasa ini. Malam itu, saat Arfan pulang, Naira berakting sempurna. Ia menyiapkan koper, seolah-olah ia benar-benar akan terbang ke Surabaya. Sayang, penerbanganku besok pagi sekali. Sepertinya aku akan pulang lusa malam. 2 hari penuh tanpa aku. Semoga kamu tidak kesepian, kata Naira, meletakkan tangannya di dada Arfan, tatapannya hangat dan penuh kasih. Arfan memeluknya erat, pelukan yang terasa terlalu lega. Tidak akan. Aku akan sibuk meeting juga. Hati-hati di jalan ya, sayang. Naira membalas pelukannya. Dalam hati, ia tersenyum. Kesempatan emas sudah terhidang. Arfan merasa bebas, dan Diana sudah disiapkan sebagai umpan untuk masuk ke dalam rumah. Selamat menikmati 2 hari kebebasanmu, Arfan. Aku harap kamu memanfaatkannya dengan baik. Karena setelah 2 hari ini, kamu akan kehilangan semua kebebasan yang pernah kamu miliki. Bisik Naira dalam hati, janji yang ia ukir di balik senyum perpisahan yang manis. Babak selanjutnya, drama murahan akan usai. Babak aksi akan segera dimulai. Keesokan paginya, tepat setelah fajar menyingsing, Naira melangkah keluar rumah dengan koper besar yang berisi lebih banyak rencana daripada pakaian. Arfan, yang kini bertindak sebagai master of ceremonies dari drama pengkhianatan ini, mengantarnya hingga ke mobil. Hati-hati, sayang. Telepon aku begitu kamu sampai di sana, ujar Arfan, memberikan kecupan ringan di pipi Naira, sebuah formalitas yang kini terasa hampa. Di matanya, Naira melihat nyala api yang siap membakar kebebasan yang sebentar lagi ia dapatkan. Tentu, Fen. Kamu juga, jangan terlalu memforsir diri. 2 hari libur sebentar dari urusan rumah tangga seharusnya bisa menyegarkan pikiranmu, jawab Naira, membalas senyum Arfan dengan senyum yang lebih lebar dan lebih misterius. Naira tak benar-benar pergi ke Surabaya. Ia hanya mengemudi ke arah Bandara Soekarno-Hatta, dan dari sana, ia pergi ke sebuah apartemen mewah yang disewanya khusus untuk 2 hari ini. Tempat itu adalah markas komando barunya, tempat ia bisa mengendalikan operasi tanpa gangguan Arfan. Di apartemen itu, Risa sudah menunggu, ditemani segelas kopi hitam dan laptop yang penuh dengan data. Astaga, Naira, kamu benar-benar melangkah ke medan perang, ya? Sambut Risa, mengamati penampilan Naira yang serba hitam, elegan, namun beraura dingin. Naira meletakkan kopernya. Aku hanya menyiapkan panggung, Risa. Panggung harus sempurna sebelum pertunjukan dimulai. Sekarang, mari kita bicara tentang aktris utama kita, Diana. Naira duduk di sofa, meminum air mineral, lalu menghela napas. Di laporanmu, dia tampak seperti gadis biasa yang haus kemewahan. Apa kamu menemukan sesuatu yang lebih gelap? Risa memutar laptopnya ke hadapan Naira. Layar itu menampilkan foto Diana, seorang wanita muda dengan mata besar, senyum yang menarik, dan aura yang terlalu percaya diri. Diana Sari, 26 tahun. Latar belakang sederhana, tapi ambisiusnya setinggi menara Eiffel. Dia masuk ke perusahaan Arfan 6 bulan lalu sebagai staf magang, lalu promosi cepat, jelas Risa, menunjuk data di layar. Kami menemukan jejak utang pinjaman daring yang lumayan besar. Dia butuh uang cepat, dan dia menemukan Arfan sebagai tambang emas berjalan. Jadi, dia adalah predator yang mencari mangsa kaya, dan Arfan adalah mangsa yang suka diprediksi. Simpul Naira tenang. Bukan itu saja, Nai, Risa menyandarkan punggungnya. Aku menggali lebih dalam, jauh sebelum dia bertemu Arfan. Dia punya pola.
Dulu dia pernah menjalin hubungan dengan CEO yang sudah menikah, sebelum pria itu bangkrut. Dia langsung menghilang begitu pria itu jatuh. Diana itu karat yang hanya menempel pada emas. Naira mengangguk, informasi ini justru memberinya kekuatan. Pengkhianatan ini tidak pribadi. Ini hanya transaksional. Itu artinya, Arfan hanya selingan. Begitu Arfan tidak bisa memberinya apa-apa, dia akan meninggalkannya. Dan aku akan memastikan Arfan tidak punya apa-apa lagi. Tepat, kata Risa. Tapi Naira, apakah kamu tidak takut? Kalau rencana menikahkan mereka gagal? Kalau Arfan menolak? Naira tersenyum, senyum yang membuat Risa merinding. Senyum itu berisi ancaman tanpa kata. Arfan sangat takut kehilangan status sosialnya. Risa. Dia tidak bisa hidup tanpa kemewahan, tanpa pengakuan. Dia tahu, seluruh aset yang kami miliki, rumah ini, mobil ini, semua atas namaku atau perusahaan yang dikendalikan oleh keluargaku. Dia hanya boneka yang dipakaikan jas mahal. Naira bangkit, berjalan ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Aku akan memberinya pilihan. Menikah dengan Diana secara cepat di hadapanku, dengan imbalan janji manis bahwa aku akan menceraikannya baik-baik dan memberinya modal untuk hidup baru. Atau, dia menolak, dan aku akan menceraikannya secara tidak terhormat, menyeretnya ke pengadilan, membongkar semua aibnya, dan memastikan dia hanya akan mendapatkan aib, bukan modal. Jelas Naira, suaranya seperti pedang yang diasah. Tapi janji modal itu, kamu akan memberinya. Naira, tanya Risa penasaran. Tentu saja tidak, jawab Naira datar. Itu hanya gula-gula agar dia mau menelan pil pahitku. Begitu mereka menikah, statusnya berubah. Dia bukan lagi suamiku yang hilaf. Dia adalah pria yang memilih wanita lain dan legal melakukan poligami, secara agama, tetapi secara hukum, pernikahan pertamanya sah. Saat itu, aku akan mencabut semua haknya, menunjukkan perjanjian pranikah yang mengikat, dan mengusir keduanya. Bukankah lebih indah, kalau dia jatuh karena memilih Diana, daripada jatuh karena aku marah-marah? Risa menggelengkan kepalanya. Kamu memang masterpiece sejati, Naira. Tapi hati-hati. Diana itu cerdik. Kecerdikannya hanya sebatas melihat uang, Risa. Dia tidak akan pernah bisa melihat niat tersembunyiku. Dia akan mengira aku adalah istri bodoh yang terlalu emosional, ucap Naira penuh percaya diri. Naira kemudian fokus pada langkah-langkah selanjutnya. Ia mengecek kembali jadwal penghulu yang sudah dipesan Risa. Seorang penghulu senior dan terpercaya yang sudah diberitahu bahwa ia akan menangani kasus perceraian yang tidak biasa. Penghulu sudah siap, dan saksi sudah kuberikan informasi yang sangat minim. Mereka hanya tahu akan ada pernikahan darurat di rumahmu karena alasan sakit keras dan harus segera dinikahkan. Begitu juga juru foto yang kusewa, dia hanya akan mengambil foto mereka dan tanda tangan mereka saat ijab kabul. Risa melaporkan. Sempurna. Sekarang, kita hanya menunggu Diana masuk ke dalam rumah itu. Dia harus masuk secara resmi, Risa. Aku ingin dia merasa sudah menang, kata Naira. Lalu, apa rencanamu untuk memantau rumah? Naira tersenyum. Aku tidak perlu memantau dari jauh. Aku akan berada di sana. Tapi, tidak seperti yang Arfan duga. Naira membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah drone mungil yang biasa ia gunakan untuk mengambil foto butik dari udara. Ini bukan sekadar drone. Ini adalah mata dan telinga yang akan merekam setiap sudut rumah, tanpa harus terlihat. Jelas Naira, menyalakan perangkat itu dan mengujinya sebentar di dalam ruangan. Malam itu, saat Arfan seharusnya bebas dan bahagia, Naira menghabiskan waktunya dengan mengawasi rumahnya dari jauh, melalui kamera pengawas dan drone yang disembunyikan Risa di taman. Pukul 8 malam, drama itu dimulai. Sebuah mobil mewah yang dulu dibelikan Arfan untuk Naira, kini membawa Diana masuk ke halaman rumah. Diana turun dari mobil dengan senyum lebar, mengenakan gaun yang terlalu terbuka. Naira melihat adegan itu dari layar laptopnya. Diana memeluk Arfan di depan pintu, pelukan yang sangat mesra dan penuh kepemilikan. Dia sudah merasa menjadi nyonya rumah. Ya, batin Naira, dengan geli. Naira bisa mendengar percakapan mereka melalui mikrofon tersembunyi yang ditanam Risa di vas bunga ruang tamu, sebuah karya seni yang tak ternilai harganya.
Sayang, kenapa kamu tampak tegang? Bukankah ini rumah kita sekarang? Tanya Diana, suaranya manja. Aku hanya merasa aneh. Naira baru saja pergi. Rasanya seperti melakukan kejahatan. Jawab Arfan, terdengar ragu. Ayolah, Mas. Naira itu wanita kuno. Dia terlalu fokus pada butiknya. Dia tidak akan pernah tahu. Kita punya 2 hari penuh untuk menikmati rumah mewah ini sebelum kita kembali ke apartemen sempitmu. Desak Diana, menarik tangan Arfan ke dapur. Aku sudah siapkan wine terbaik di lemari es. Lanjut Diana. Naira memejamkan mata. Minumlah sebanyak mungkin, kalian berdua. Karena setelah malam ini, kalian tidak akan pernah lagi menikmati apapun yang ada di rumah itu. Risa yang berada di samping Naira berbisik, mereka sudah mabuk oleh cinta dan keserakahan. Nai. Bukan cinta, Risa. Hanya transaksi yang berbungkus nafsu. Cinta tidak serapuh itu, koreksi Naira. Ia kemudian melihat Diana dan Arfan naik ke kamar utama, kamarnya. Ia melihat Diana dengan santai mengambil pakaian Naira di lemari dan mencobanya. Gaun-gaun Naira bagus, tapi modelnya terlalu tua. Aku akan meminta Mas Arfan membelikanku yang lebih seksi, kata Diana dengan tawa renyah. Arfan menjawab, tentu, sayang. Sebentar lagi, semua aset Naira akan jadi milikku setelah kami bercerai, dan aku akan membelikanmu 1 butik penuh. Naira, yang mendengar janji-janji kosong itu, tersenyum sinis. Kata-kata Arfan adalah lagu pengantar tidur yang sempurna untuk malam terakhir mereka di rumah itu. Siapkan penghulu dan saksi besok pagi, Risa. Pastikan mereka datang tepat pukul 9. Aku ingin mereka terkejut di tengah sarapan pagi mereka. Perintah Naira. Ia mematikan monitor. Tugasnya malam ini selesai. Ia telah membiarkan Arfan dan Diana menari di atas penderitaan yang ia pura-pura rasakan. Pagi hari akan datang, membawa babak baru yang tidak akan pernah mereka lupakan, sebuah babak yang akan membuat Arfan menyesali aroma melati yang ia bawa ke rumahnya. Babak ini sudah tuntas. Diana adalah target, dan Arfan adalah alatnya. Mentari pagi merangkak naik, memancarkan cahaya yang seharusnya membawa optimisme. Namun pagi itu di rumah Naira, cahaya itu terasa seperti sorot lampu interogasi. Di apartemen sementaranya, Naira telah bersiap. Ia mengenakan gaun sutra berwarna beige yang sederhana namun mahal, rambutnya diikat rapi. Ia harus tampil sebagai istri yang tersakiti dan bermartabat, sebuah peran yang ia mainkan dengan totalitas seorang aktris pemenang penghargaan. Naira sudah tahu, Arfan dan Diana baru tidur sekitar pukul 4 pagi, setelah menghabiskan 2 botol wine mahal yang seharusnya dinikmati Naira. Kebahagiaan mereka hanya seumur jagung, dan pagi ini, panen pahit akan segera dimulai. Tepat pukul 8.30, Naira tiba di depan gerbang rumahnya. Ia mematikan mesin mobilnya dan menunggu sejenak. Di depannya, Risa sudah tiba dengan 2 mobil terpisah. 1 mobil berisi penghulu dan 2 orang saksi, dan mobil lain berisi Risa sendiri, dan seorang juru foto yang disewa untuk mengabadikan momen sakral yang akan datang. Mereka sudah siap, Nai. Semua sesuai rencana. Penghulu dan saksi hanya tahu ini darurat. Mereka akan masuk tepat pukul 9. Bisik Risa melalui headset kecil yang tersembunyi di balik rambut Naira. Bagus. Ingat Risa, kamu berperan sebagai sahabat yang khawatir. Jangan pernah tinggalkan ekspresi itu, pesan Naira. Naira keluar dari mobil, wajahnya kini memancarkan kesedihan yang diatur. Ia menarik napas panjang, lalu membuka gerbang dengan kunci cadangan. Ia sengaja tidak membunyikan klakson atau memencet bel, membiarkan kehadirannya menjadi kejutan fatal. Di ruang makan, Arfan dan Diana baru saja duduk untuk sarapan. Diana, mengenakan salah satu robe sutra Naira yang paling mahal, tampak sumringah seperti nyonya rumah. Arfan, meski tampak sedikit lelah, tetap terlihat bahagia. Piring-piring berisi makanan yang seharusnya dimasak oleh Naira, kini dihidangkan oleh Diana. Langkah sepatu heels Naira yang elegan memecah keheningan. Bunyinya seperti detak jam kematian yang mendekat. Selamat pagi, sayang. Sarapan yang meriah. Sapa Naira, suaranya tenang, namun mengandung es yang membekukan. Arfan dan Diana langsung terlonjak dari kursi. Ekspresi Arfan berubah dari senang menjadi teror yang nyata. Diana, yang lebih berani, atau lebih ceroboh,
segera menyilangkan tangannya di dada. Naira, kenapa kamu sudah pulang? Bukankah kamu seharusnya di Surabaya? Tanya Arfan, terbata-bata, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ya, seharusnya. Tapi aku merindukanmu, Fen. Aku merindukan rumahku. Jadi, aku kembali lebih cepat. Apakah aku mengganggu? Naira berjalan perlahan, melewati meja makan, mengabaikan Diana, dan berdiri di depan Arfan. Diana maju selangkah. Tentu saja kamu mengganggu, Nyonya. Aku sedang menyiapkan sarapan untuk suamimu. Dan ini sudah bukan urusanmu lagi. Naira menoleh ke Diana, tatapannya sedatar permukaan keramik. Oh, Diana, begitukah? Jadi, kamu sudah merasa menjadi nyonya rumah yang sah. Arfan buru-buru menarik tangan Diana. Naira, tolong. Dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan? Jadi, kemeja dengan aroma melati, pesan dari Pak Budi, liontin inisial D, dan wanita ini mengenakan robe tidurku, dan tidur di ranjangku, itu semua hanya salah paham. Nada suara Naira naik 1 oktav, namun tetap terkendali. Kalian berdua melakukan pengkhianatan ini di singgasana pernikahan kami, Fen. Apalagi yang harus kupikirkan? Arfan menjatuhkan diri di kursi, menundukkan kepala. Aku minta maaf, Naira. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hilaf. Aku janji, ini yang terakhir. Diana hanya teman kerja yang terlalu dekat. Diana langsung menyela dengan nada sinis. Teman kerja yang terlalu dekat? Mas, kamu bilang kamu akan menceraikannya dan menikahiku. Kamu bilang aku yang lebih mengerti ambisimu. Diam, Diana, bentak Arfan. Naira mengamati pertengkaran kecil itu dengan ekspresi peneliti. Ia melihat Arfan mencoba menutupi kesalahannya dengan kebohongan lain, sementara Diana justru membongkar semuanya karena terdesak. Naira mengangkat tangannya, menghentikan pertengkaran mereka. Sudah cukup. Aku lelah dengan sandiwara murahan ini. Aku sudah dengar semua yang perlu kudengar. Pengakuan kalian sudah lebih dari cukup. Ia berjalan ke sofa, mengambil tas tangannya, dan mengeluarkan 2 amplop tebal. Arfan, aku mencintaimu, tapi aku benci kebohongan. Aku benci pengkhianatan yang dilakukan di bawah atap yang kubangun dengan kerja kerasku. Aku tidak akan membuang waktuku untuk menangis, berteriak, atau menghancurkan hidup kalian, ucap Naira, meletakkan amplop pertama di meja. Ini adalah surat cerai kita. Sudah kutandatangani. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Aku sudah lelah. Arfan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca, entah karena penyesalan atau lega. Naira, kamu serius? Sangat serius, jawab Naira. Ia menatap Diana, yang kini terlihat sangat puas. Naira lalu mengambil amplop kedua, yang jauh lebih tebal. Namun, aku juga tidak suka kalau perpisahan ini menjadi drama yang memalukan keluarga besarku. Aku akan menanggung semua aib ini. Dan sebagai modal untuk hidup barumu, aku akan memberikan uang pesangon yang cukup besar, asalkan kamu setuju untuk bercerai secara baik-baik dan cepat. Jangan sampai ada drama pengadilan atau perebutan harta gono gini. Harta yang kumiliki jauh lebih dari yang kamu tahu, Fen, dan kamu tidak akan mau kehilangannya hanya karena masalah kecil seperti ini. Wajah Arfan langsung bersinar seperti lampu yang baru saja dinyalakan. Uang pesangon yang besar. Itu yang ia inginkan. Dia menatap Diana, lalu kembali menatap Naira dengan tatapan penuh kepura-puraan menyesal. Naira, kamu wanita terbaik yang pernah ada. Aku menyesal. Tapi, jika ini yang terbaik bagimu, aku akan terima. Tapi janji, kamu tidak akan menceritakan ini pada siapapun di keluarga kita, kata Arfan, nadanya sudah lebih tenang dan penuh perhitungan. Janji. Asal kamu ikuti aturanku, balas Naira, senyumnya tipis, licin seperti minyak. Arfan mengangguk cepat, tangannya sudah bergerak meraih pena untuk menandatangani surat cerai. Diana pun tersenyum lebar, seolah kemenangan sudah di depan mata. Tepat saat Arfan hendak menyentuh pena, pintu rumah diketuk keras. Tok, tok, tok. Arfan menoleh terkejut. Siapa itu?
Naira menatap jam tangannya. Pukul 9 tepat. Mereka, tamu istimewa yang kubawa untuk perpisahan kita, jawab Naira, sambil melangkah santai menuju pintu. Arfan dan Diana saling pandang, bingung. Naira membuka pintu. Di sana berdiri Risa, mengenakan setelan formal, di sampingnya ada seorang pria tua bersorban dan berpeci hitam, sang penghulu, diikuti 2 pria dewasa, saksi, dan juru foto. Selamat pagi, Bapak Penghulu. Selamat datang. Silakan masuk, sambut Naira, dengan keramahan seorang tuan rumah yang sedang mengadakan acara penting. Penghulu dan rombongan masuk ke ruang tamu, di mana Arfan dan Diana masih berdiri terpaku di depan meja makan, dengan surat cerai yang belum tertanda-tangani. Naira, apa-apaan ini? Siapa mereka? Arfan berbisik dengan nada panik, mendekati Naira. Naira menoleh, tatapannya kini berubah menjadi kilatan petir yang siap menyambar. Mereka adalah jawaban atas hilaf MU, fan. Kamu bilang kamu hilaf karena Diana. Aku akan memberimu Diana secara sah. Aku tidak suka setengah-setengah. Ia berbalik menghadap penghulu dan Risa. Bapak penghulu yang terhormat, saya ingin menikahkan mantan suami saya, Arfan, dengan wanita ini, Diana Sari. Mereka saling mencintai. Saya ingin melihat mereka bahagia dan terikat janji suci sebelum saya menceraikan suami saya secara resmi. Ini adalah keputusan awal yang kubuat untuk mengakhiri drama ini, kata Naira, suaranya lantang dan tegas. Arfan dan Diana terkesiap. Wajah mereka berubah drastis, dari puas menjadi terperangkap. Diana tampak bingung, Arfan tampak ketakutan. Naira, kamu gila. Kita akan bercerai. Kenapa kamu malah menikahkan kami? Teriak Arfan, suaranya pecah. Naira menatap Arfan, matanya penuh makna yang tidak bisa Arfan pahami. Aku tidak gila, Fan. Aku hanya memastikan. Aku tidak mau nanti kamu kembali padaku dengan alasan, Diana hanyalah pelarian, kamu yang sesungguhnya ku cintai. Kamu memilih dia, aku mengabulkannya. Nikahi dia, Arfan. Di rumah ini, di depan mataku. Setelah itu, barulah kita berpisah, dan aku akan berikan modal yang kamu inginkan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang terhormat bagimu. Tolak, dan kamu akan kehilangan segalanya, termasuk nama baikmu di mata keluargaku. Arfan melihat penghulu, Risa, yang kini tampak sedih dan bersimpati, akting yang bagus, dan juru foto yang siap mengambil gambar. Ia melihat jalan buntu yang disiapkan Naira. Menikahi Diana, mendapatkan janji modal. Atau menolak, kehilangan modal dan nama baik. Diana, yang melihat janji modal yang besar, mendekati Arfan dan berbisik cepat. Mas, terima saja. Setelah kita nikah, kita dapat uang dari dia. Ceraikan dia, lalu kita akan punya segalanya. Arfan menelan ludah. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin antara malu dan keserakahan. Akhirnya, ia menghela napas panjang, kekalahan sudah tertulis jelas di wajahnya. Baiklah, Naira, jika ini maumu, aku akan menikahi Diana. Tapi kamu harus janji, kamu akan memberikan uang pesangon itu setelah ijab kabul selesai, kata Arfan, suaranya lemah. Naira tersenyum, senyum yang dingin. Aku berjanji. Mari kita selesaikan drama ini dengan babak baru yang lebih sakral. Ruang makan itu kini menjadi panggung pernikahan yang paling aneh, sebuah janji suci yang didasari manipulasi, bukan cinta. Dan Naira, sang sutradara, kini berdiri siap menyaksikan adegan klimaks yang akan ia ciptakan sendiri. Babak pengakuan palsu sudah usai, babak selanjutnya adalah eksekusi yang tak terduga. Suasana ruang makan yang tadinya penuh dengan aroma kopi dan kehangatan, kini berubah menjadi aula pengadilan yang mencekam. Arfan duduk di kursi mewah, berhadapan langsung dengan penghulu, sementara Diana duduk sedikit di belakangnya, wajahnya menunjukkan campuran antara ketegangan dan euforia yang tak tertahankan. Naira berdiri tegak, di sudut ruangan, posisinya sebagai pengamat yang memegang kendali penuh. Risa, sahabat Naira, menjalankan perannya dengan sempurna. Wajahnya dipenuhi simpati yang terlihat tulus, ia menepuk bahu Naira pelan, seolah memberikan kekuatan. Padahal,
Sentuhan itu adalah sinyal bahwa semua perangkat rekaman sudah aktif dan momen ini akan terabadikan secara utuh. Penghulu memulai prosesi itu dengan suara berat dan berwibawa. Baiklah, Saudara Arfan. Apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Pernikahan itu janji suci di hadapan Allah dan saksi. Arfan melirik sekilas ke arah Naira, yang tatapannya selembut batu granit. Ia melihat janji uang yang menggiurkan, dan ia melihat Diana yang terus memberikan isyarat setuju dengan matanya. Keserakahan Arfan memenangkan perdebatan batinnya. Ya, Bapak Penghulu. Saya yakin. Saya ingin menikahi Diana Sari. Demi kebahagiaan dan masa depan kami, jawab Arfan, suaranya terdengar meyakinkan, sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan kalimat religius. Diana tersenyum puas. Ia mendekatkan dirinya ke Arfan, seolah sudah meresmikan kepemilikannya. Naira memperhatikan detail kecil ini, Arfan bahkan tidak ragu. Janji materi yang ia tawarkan jauh lebih kuat daripada ikatan pernikahan 5 tahun mereka. Naira merasakan kilasan pencerahan, ia telah mengambil keputusan yang benar. Arfan tidak pernah layak. Proses ijab kabul berjalan cepat, khas pernikahan siri darurat. Saya terima nikahnya Diana Sari binti Sudiro dengan mas kawin tersebut. Tunai? Ucap Arfan dengan satu tarikan napas mantap. Sah? Jawab para saksi, termasuk Risa. Penghulu menutup doa, dan udara di ruangan itu seolah terlepas dari beban yang berat. Diana segera memeluk Arfan dengan erat. Selamat, Mas. Akhirnya kita bersama, bisik Diana, suaranya penuh kemenangan. Arfan membalas pelukan itu, pandangannya mencuri lihat ke arah Naira, mencari persetujuan, atau mungkin, mencari tanda-tanda kelegaan. Naira bertepuk tangan pelan, tepukan tangan yang sunyi, ironis, dan menusuk. Bunyinya seperti gema di ruangan yang besar. Selamat, Tuan Arfan dan Nyonya Diana. Akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, kata Naira, melangkah maju, senyumnya kini sedalam jurang yang sulit diduga. Ia mengabaikan Diana yang ingin menyalaminya, sebuah gesture palsu yang Naira hindari. Ia langsung berhadapan dengan Arfan. Janji sudah ditepati, Fen. Kalian sudah menikah, kata Naira. Ia mengambil kembali tasnya, mengeluarkan sebuah dokumen lain, sebuah amplop coklat yang terlihat penting. Sebelum aku memberikan modal yang kujanjikan, ada satu hal lagi yang harus kita selesaikan. Lanjut Naira, suaranya kini bergetar, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena kepuasan yang terpendam. Arfan tampak cemas. Apalagi, Naira? Aku sudah melakukan semua yang kamu mau. Tentu saja. Tapi kamu lupa, hari ini adalah hari jadi pernikahan kita, Fen. Ke-5 tahun. Seharusnya kita merayakan di Bali, bukan di sini, dengan pelakor di sisimu. Dan aku punya hadiah perpisahan yang spesial, hadiah yang akan selalu kalian ingat seumur hidup. Naira menyerahkan amplop coklat itu. Buka. Itu adalah surat cerai kita yang sudah kutandatangani, dan satu hal lagi yang lebih penting. Arfan membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia melihat surat cerai di atas, dan di bawahnya, ia melihat dokumen lama yang terlipat rapi. Dokumen itu adalah perjanjian pranikah yang pernah mereka tanda tangani 5 tahun lalu, sebuah dokumen yang Arfan anggap hanya formalitas. Arfan membaca dokumen itu cepat-cepat. Matanya membesar karena terkejut. Tidak mungkin. Ini. Arfan menunjuk salah satu poin yang dibingkai merah, poin nomor 7. Jika terjadi perceraian akibat perselingkuhan yang dibuktikan dengan saksi atau pengakuan, maka pihak kedua, Arfan, tidak berhak atas 1 sen pun harta Gonogini, termasuk rumah, kendaraan, dan rekening bersama, karena semua aset utama dibeli atas nama Naira sebelum atau selama pernikahan dan tidak ada kontribusi yang signifikan dari pihak kedua. Diana yang penasaran merebut dokumen itu dari tangan Arfan, matanya langsung melotot. Apa? Perjanjian macam apa ini, Mas? Kamu tidak pernah bilang ada klausul seketat ini. Naira menyeringai, senyum kemenangan yang tak bisa ditutupi. Dia tidak memberitahumu, Diana? Atau dia lupa? 5 tahun lalu, Arfan dengan senang hati menandatanganinya, karena aku menjanjikannya akses ke proyek besar keluarga. Dia pikir aku bodoh, dia pikir perjanjian ini hanya kertas usang. Naira mengambil kembali dokumen itu, seolah-olah kertas itu adalah trofi kemenangannya. Pengakuanmu hari ini,
Arfan, di hadapan penghulu, Risa, dan Diana, adalah bukti yang tak terbantahkan. Kamu mengakui hilaf, dan kamu menikahi wanita lain. Itu sudah melanggar poin 7, jelas Naira. Arfan beringsut mundur, wajahnya benar-benar pucat, seperti patung lilin yang mulai meleleh. Tapi uang pesangonnya, Naira, kamu janji akan memberiku modal untuk hidup baru. Naira tertawa, tawa yang indah namun dingin. Uang pesangon? Tentu, Fen. Aku sudah menyiapkan pesangon terbaik untuk kalian berdua. Naira berjalan ke dekat pintu, mengambil tas tangan Arfan dan tas tangan Diana. Ia mengeluarkan dompet Arfan, mengambil 2 lembar uang 100 ribuan, dan melemparkannya ke lantai. Ini, 200 ribu rupiah. Ini adalah modal kalian. Cukup untuk ongkos taksi dan membeli nasi bungkus. Semua yang kalian sentuh, semua yang kalian lihat di rumah ini, adalah milikku. Rumah ini, mobil yang kamu pakai, rekening yang kamu banggakan, bahkan kemeja yang kamu kenakan, aku yang membelinya. Sekarang, kamu adalah suami Diana, dan kamu harus bertanggung jawab atas istrimu yang baru. Naira, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Kami butuh uang, teriak Arfan, nyaris menangis. Kesombongannya langsung runtuh seperti tumpukan pasir. Diana, yang tadinya penuh semangat, kini berubah menjadi singa betina yang marah. Ia maju, menunjuk Naira dengan jari telunjuknya. Kamu wanita licik. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu merencanakan semuanya. Naira tidak gentar. Ia menatap Diana dengan tatapan penuh wibawa. Aku memang licik, Diana. Aku cerdas, dan aku tidak suka dibodohi. Kamu memasuki rumah tangga yang kuanggap suci. Kamu tidur di ranjangku, mengenakan pakaianku, dan berani-beraninya menjanjikan diri sendiri kekayaan suamiku. Aku tidak memberimu piala kekalahan, aku memberimu suami yang kamu idam-idamkan, lengkap dengan konsekuensi finansialnya. Naira berbalik ke arah pintu, membukanya lebar-lebar. Bapak penghulu, terima kasih atas bantuannya. Risa, tolong antarkan Bapak penghulu dan saksi, perintah Naira. Ia kemudian menatap Arfan dan Diana, yang masih berdiri di sana, hancur dan kebingungan. Sekarang, pergilah. Kalian sudah sah suami istri, dan kalian sudah mendapatkan rumah. Rumah tangga yang baru, yang harus kalian bangun sendiri, dari nol, tanpa bantuan harta sepeser pun dariku. Aku menceraikanmu, Arfan, karena pengkhianatanmu, dan dengan ini, aku menegakkan hakku berdasarkan perjanjian yang kau tanda tangani sendiri. Pergi sekarang, atau aku akan memanggil keamanan dan menuduh kalian masuk tanpa izin. Arfan dan Diana terpaksa mengambil tas mereka. Arfan mengambil uang 200 ribu rupiah yang tergeletak di lantai dengan tangan gemetar. Saat mereka berjalan menuju pintu, Arfan mencoba bicara sekali lagi. Naira, kamu akan menyesal. Kamu akan kesepian. Naira membalas dengan senyum terakhir yang paling menyentuh hati, bagi dirinya sendiri. Aku tidak akan menyesal, Fen. Aku baru saja membuang sampah. Selamat menikmati pernikahan barumu. Dan selamat hari jadi kelima untukku, hari aku mendapatkan kebebasanku seutuhnya. Naira menutup pintu. Ruangan itu hening. Puncak klimaks pengkhianatan di hari jadi mereka sudah terlewati. Naira berdiri sendirian, di rumahnya sendiri, kini benar-benar bebas, dan siap untuk babak selanjutnya dalam hidupnya. Keputusan telah diambil, eksekusi sudah sempurna, dan sekarang, ia hanya perlu menikmati angin segar kebebasan yang telah lama ia rencanakan. Pintu rumah tertutup perlahan, suaranya seperti gong penutup drama yang baru saja usai. Setelah Arfan dan Diana diusir, dengan hanya bermodalkan 2 lembar uang ratusan ribu, suasana di ruang tamu kembali hening. Naira berdiri di tempatnya, menatap pintu seolah-olah seluruh energinya tersedot oleh adegan dramatis tadi. Namun, ia tidak roboh. Ia justru merasa ringan seperti kapas. Risa kembali masuk, menutup pintu di belakangnya. Ia menatap Naira dengan tatapan penuh kekaguman. Nai, kamu benar-benar melakukan itu. Kamu menikahkan mereka, lalu mengusir mereka tanpa sisa. Itu adalah manuver terbrilian yang pernah kulihat, kata Risa, suaranya masih bergetar karena ketegangan yang baru saja terjadi.
Naira tersenyum kecil, meletakkan dokumen perjanjian pranikah di atas meja marmer. Aku benci setengah-setengah, Risa. Jika mereka ingin bersama, aku pastikan mereka bersama, tapi dengan konsekuensi yang setimpal. Arfan memilih wanita lain di hari jadi pernikahan kami. Itu adalah pisau bermata dua baginya. Risa mendekat, memeluk Naira dengan erat. Pelukan ini berbeda. Ini adalah pelukan kebanggaan, bukan simpati. Kamu baik-baik saja, sayang? Aku tahu ini pasti tidak mudah, meski kamu sudah merencanakannya, bisik Risa. Naira menarik napas dalam. Tentu saja tidak mudah. Tapi aku sudah lama mati rasa, Risa. Pernikahan ini sudah lama menjadi sangkar emas bagiku. Dan sekarang, pintunya terbuka. Aku hanya merasa sedikit lelah, tapi aku lega. Beban 10 ton seolah baru saja terangkat dari pundakku. Risa mengangguk mengerti. Lalu, sekarang apa? Aku akan memastikan semua dokumen perceraian diproses secepatnya. Dan foto-foto ijab kabul Arfan dengan Diana ini akan menjadi bukti kuat kita di pengadilan, jika Arfan berani menuntut balik. Ya, proses cerai secepatnya. Dan kirimkan salinan surat cerai yang sudah kutandatangani kepada Arfan. Biarkan dia melihat bahwa aku tidak main-main. Untuk foto ijab kabul, simpan baik-baik. Itu adalah senjata rahasia kita, Risa. Bukti bahwa dia memilih wanita itu di depan mataku, kata Naira, sambil berjalan menuju kamarnya. Rumah itu terasa berbeda. Lebih sunyi, namun lebih damai. Kamar tidur utama, tempat Diana mengenakan robe Naira dan tidur di samping Arfan, kini terasa asing. Naira berdiri di tengah kamar, mengamati sekeliling. Bau melati dan wain murah Diana masih samar tercium, seperti noda yang sulit dihilangkan. Kita harus membersihkan tempat ini, Risa. Membuang semua jejak mereka, kata Naira, nadanya mantap. Aku akan panggil jasa kebersihan premium. Mereka akan melakukan pembersihan spiritual untukmu, usul Risa. Tidak perlu, tolak Naira. Aku akan melakukannya sendiri. Aku ingin membersihkan setiap sudut rumah ini dengan tanganku sendiri. Aku ingin mencuci semua sprei ini, membuang semua barang yang mengingatkanku pada kepalsuan itu. Ini adalah ritual pemurnianku. Naira mulai bekerja. Ia membuka lemari Arfan yang mewah. Kemeja, jas, dasi, jam tangan, semua barang branded itu dibeli dengan uang Naira, hasil kerja keras butiknya. Ia mengambil semua pakaian itu, memasukkannya ke dalam kantong sampah besar. Risa terperangah. Naira, itu barang-barang mahal. Kamu bisa menjualnya di Preloved. Tidak, jawab Naira, sambil terus memasukkan barang. Aku tidak mau ada harta sekecil apapun dari pria itu yang tersisa di rumah ini. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi miskin seutuhnya. Kalau aku menjualnya, itu masih sisa-sisa dirinya. Aku ingin dia lenyap dari sejarah rumah ini. Naira bahkan mengambil foto pernikahan mereka dari bingkai, merobeknya menjadi serpihan kecil, dan membuangnya ke tong sampah. Di matanya, foto itu kini hanya kertas ilusi yang sudah pudar. Saat Naira membersihkan meja kerja Arfan di ruang perpustakaan, ia menemukan sebuah buku catatan kecil. Buku yang selalu Arfan bawa-bawa dan selalu disembunyikannya. Awalnya Naira mengira itu adalah catatan penting proyek kantor. Naira membuka buku itu. Isinya bukan tentang proyek, melainkan catatan harian Arfan. Naira membacanya perlahan. Catatan itu dimulai sejak Arfan pertama kali bertemu Diana, 6 bulan lalu. Diana sangat mengagumiku. Dia melihat ambisiku, bukan hanya kekayaan Naira. Dia bilang aku pantas mendapatkan lebih dari sekadar jadi suami dari Naira. Naira terlalu sibuk dengan butiknya. Dia mencintaiku dengan uangnya, bukan dengan waktunya. Diana memberiku waktu dan pujian. Aku butuh itu. Naira selalu tenang, itu membuatku takut. Dia seperti dewi yang tidak bisa kugapai. Diana seperti manusia biasa, yang butuh perlindungan dan perhiasan dariku. Rasanya aku berguna. Naira membaca setiap kalimat itu dengan hati yang dingin. Catatan itu bukan berisi ungkapan cinta mendalam untuk Diana, melainkan rasa rendah diri Arfan yang terbungkus keserakahan. Arfan mencari pengakuan dan rasa superior yang tidak ia dapatkan dari Naira.
Dia tidak mencintaiku, Risa. Dia hanya mencintai ide menjadi kaya dan berkuasa. Dan saat dia merasa kecil di hadapanku, dia mencari wanita yang bisa ia kuasai dengan materi, kata Naira, menutup buku catatan itu. Risa melihat buku itu. Dia tidak menyesal, Naira. Dia hanya menyesal karena kamu jauh lebih pintar darinya. Tepat, ujar Naira, melempar buku itu ke dalam kantong sampah yang sama. Catatan harian ini adalah kejutan terakhir untukku, bahwa aku tidak kehilangan apapun. Dia hanya parasit yang mencari inang yang lebih mudah. Naira kemudian mengambil keputusan yang lebih besar. Ia menelepon tukang kunci profesional, mengganti semua kunci rumah, gerbang, dan brankas. Ia ingin memastikan, Arfan tidak akan pernah bisa menginjakan kaki lagi di rumah itu. Ini bukan sekadar mengganti kunci, Risa. Ini adalah menutup bab. Aku tidak akan membiarkan bayangan mereka kembali, kata Naira. Risa menatap Naira dengan tatapan penuh pertanyaan. Nai, boleh aku bertanya satu hal yang paling menggangguku? Silakan, jawab Naira, kini sudah duduk santai di ruang tamu yang sudah tampak bersih. Kenapa kamu setenang itu? Kenapa kamu tidak marah? Tidak hancur? Semua wanita di posisimu akan berada di jurang kesedihan. Tapi kamu justru tampak seperti pemenang lotre. Ada rahasia di balik ketenanganmu, kan? Naira tersenyum, senyum yang kali ini tulus dan penuh misteri. Ia meraih tangan Risa, menatap mata sahabatnya dalam-dalam. Tentu ada rahasia, Risa. Rahasia yang membuatku mampu merencanakan semua ini tanpa air mata. Rahasia yang membuatku tahu bahwa perceraian ini adalah kunci menuju harta yang jauh lebih besar daripada seluruh butikku. Maksudmu? Risa semakin penasaran. Ingat kakekku, mendiang pendiri Naira S Atelier? Pria yang paling membenci pengkhianatan dalam rumah tangga? Tanya Naira. Risa mengangguk cepat. Tentu, dia yang paling kolot soal pernikahan. Tepat. Kakekku sangat mencintaiku, Risa. Dia menjanjikan sebuah warisan tersembunyi yang sangat besar. Warisan yang akan membuatku bisa membangun lebih dari sekadar butik. Warisan berupa dana abadi dan aset properti yang akan membuatku menjadi konglomerat muda yang sesungguhnya. Tapi ada syaratnya, bisik Naira, suaranya seperti hembusan angin di padang rumput. Apa syaratnya? Warisan itu hanya akan kuterima jika aku bercerai secara terhormat atau suamiku terbukti selingkuh, dan aku tidak menuntut harta gono gini. Kakek ingin memastikan tidak ada pria serakah yang bisa menikmati harta kekayaannya, kecuali aku yang mengendalikannya. Dia ingin aku menjadi ratu sejati, bukan ratu di bawah bayang-bayang suamiku. Risa ternganga, matanya membelalak kaget. Astaga, Naira, jadi kamu? Ya. Aku sudah tahu tentang syarat itu sejak sebelum aku menikah dengan Arfan. Aku sudah lama tahu Arfan adalah pria yang mudah tergoda. Pernikahan ini, bagi Arfan adalah tangga menuju kekayaan, tapi bagiku, ini adalah ujian untuk mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat, dan Diana adalah katalis yang sempurna untuk memicu syarat warisan itu, jelas Naira. Kejutan yang mengguncang jiwa itu kini terungkap. Ketenangan Naira bukan kepura-puraan, melainkan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari pernikahan yang hancur. Malam ini, aku akan merayakannya, Risa. Kita akan merayakan kebebasan dan kekayaan yang akan segera kudapatkan. Hari ini, aku bukan lagi istri Arfan yang diselingkuhi. Aku adalah calon penerima warisan terbesar dalam sejarah keluarga, kata Naira, sambil berjalan menuju dapur, bersiap menuang champagne. Di sisi lain kota, Arfan dan Diana mungkin sedang bertengkar di apartemen sempit mereka, menyalahkan satu sama lain atas hilangnya semua harta dan janji palsu modal. Sementara itu, Naira, si pemenang sejati, bersiap menikmati kekayaan dan kebebasan yang telah ia rancang dengan sempurna. Babak ini adalah penyingkapan rahasia, dan babak selanjutnya adalah babak baru dalam kehidupan Naira yang sesungguhnya. Malam tiba, memeluk rumah Naira dalam keheningan yang berbeda. Setelah semua jejak Arfan dimusnahkan, pakaian, foto, hingga aroma melati Diana, rumah itu kini bernapas lega. Naira dan Risa merayakan kebebasan dengan sebotol champagne mahal.
Cahaya lilin yang lembut menari-nari di ruang tamu yang kini terasa seperti kuil ketenangan. Untuk kebebasan yang pantas kau dapatkan, dan untuk kecerdasanmu yang tak tertandingi, ujar Risa, mengangkat gelasnya dengan penuh semangat. Untuk kakek, yang memberiku jalan keluar yang elegan, balas Naira, dentingan gelas mereka terdengar nyaring, memecah keheningan malam. Naira kini tak lagi berperan sebagai istri yang hancur. Ia adalah arsitek kehidupannya sendiri. Namun, perayaan itu tak lantas membuat tugasnya selesai. Proses hukum perceraian harus segera diselesaikan. Risa, aku ingin kamu pastikan surat cerai itu sampai di tangan Arfan besok pagi. Dan kirimkan juga salinan perjanjian pranikah. Biarkan dia membaca kembali dengan mata kepalanya sendiri bahwa ia telah menjual dirinya dengan harga yang sangat murah. Perintah Naira, suaranya dipenuhi ketegasan seorang CEO. Siap, Naira. Aku sudah menyiapkan kurir khusus yang akan mengantarkannya langsung ke kantor Arfan. Aku yakin, itu akan menjadi sambaran petir di pagi harinya. Jawab Risa, tersenyum jahil. Bagus. Dan jangan lupa, status kita di mata hukum sudah sah cerai siri, karena dia menikah lagi dengan Diana di depan umum dan dengan saksi. Itu sudah cukup untuk mempercepat proses perceraian di pengadilan. Tambah Naira, memikirkan setiap langkah hukumnya dengan cermat. Di sela-sela obrolan mereka, Naira mengeluarkan ponselnya. Ia membuka kembali kontak lama, kontak yang selama ini ia hindari. Kontak dari pengacara keluarga, Tuan Dharma. Pria yang memegang kunci warisan kakeknya. Aku harus menghubungi Tuan Dharma. Sudah saatnya aku mengaktifkan klausul warisan itu, kata Naira, nadanya berubah serius. Panggilan tersambung. Suara Tuan Dharma terdengar tua namun berwibawa. Halo, Naira. Lama tak bicara. Kudengar kabar burung, kabar yang sangat mengejutkan, sapa Tuan Dharma. Kabar burung yang benar, Tuan Dharma. Saya telah memenuhi syarat yang kakek minta. Suami saya, Arfan, telah mengakui perselingkuhan dan menikah lagi dengan wanita lain, Diana, di rumah saya sendiri, dan saya telah mengusirnya tanpa sepeser pun harta gonogini. Kami telah berpisah. Jelas Naira, bicaranya lugas dan tanpa emosi. Tuan Dharma terdiam sejenak. Saya sudah menduga kamu akan berhasil, Naira. Kakekmu selalu bilang, kamu adalah cucu yang paling cerdas dan paling berhak atas warisan ini. Apakah ada bukti kuat, Naira? Syaratnya harus nyata dan terdokumentasi. Tentu saja. Saya memiliki saksi, Risa, yang akan memberikan kesaksian resminya. Saya memiliki dokumen pernikahan siri mereka, dan yang paling penting, saya punya rekaman audio dan visual dari ijab kabul itu, di mana Arfan mengakui perselingkuhannya dan setuju menikahi Diana di hadapan penghulu, ungkap Naira, suaranya penuh kemenangan. Luar biasa, Naira. Kamu memang titisan kakekmu. Kalau begitu, saya akan segera memproses pencairan aset warisan abadi. Dana dan properti itu akan sepenuhnya menjadi milikmu. Bersiaplah, Naira. Warisan ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ini adalah imperium yang kakekmu bangun khusus untukmu, kata Tuan Dharma, dengan nada bangga. Naira menutup telepon, hatinya dipenuhi gelombang rasa syukur dan kepuasan. Kakeknya benar-benar telah melindunginya dari pria serakah. Jadi, kamu resmi menjadi raja minyak versi wanita. Nai, goda Risa, matanya berbinar. Belum. Aku masih harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku pantas. Warisan ini bukan hanya uang, Risa. Ini adalah tanggung jawab besar. Dan aku akan memulainya dengan proyek charity yang selalu ingin kumasukkan, tapi selalu ditentang Arfan, ujar Naira, pandangannya menerawang ke masa depan. Sementara Naira merancang masa depannya, di sisi lain kota, Arfan dan Diana sedang merasakan neraka dunia yang sesungguhnya. Mereka terdampar di apartemen Diana yang kini terasa sangat sempit dan panas. Kamu gila, Mas? Kenapa kamu setuju menikahi aku di depan Naira? Kenapa kamu tidak membantahnya? Sekarang kita tidak punya apa-apa, teriak Diana, suaranya histeris, jauh dari kesan manja. Arfan duduk di sofa, kepalanya pusing memegang sisa 200.000 rupiah. Aku tidak punya pilihan. Dia mengancamku. Kalau aku menolak, dia akan membongkar semua aibku ke keluarganya, dan aku akan dihancurkan secara sosial. Setidaknya, dengan menikahimu,
Aku mendapat janji modal yang dia janjikan. Janji modal? Mas, dia memberi kita 200.000. 200.000. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrikmu bulan lalu. Kamu dibodohi, Mas. Kamu dibodohi oleh istrimu yang tenang itu. Diana melemparkan tasnya ke lantai. Dia wanita iblis. Dia pasti merencanakan ini semua sejak lama. Perjanjian pranikah itu jebakan, jebakan yang ia siapkan hanya untukku. Arfan kini mulai menyadari betapa jauh ia telah jatuh. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa hidup miskin. Aku butuh perhiasan, aku butuh mobil. Semua yang kamu janjikan padaku. Tuntut Diana, air matanya mulai mengalir, air mata keserakahan yang tidak tulus. Sabar, sayang. Naira pasti akan menyesali ini. Dia tidak akan bisa hidup sendiri. Dia pasti akan menghubungiku, memohon agar aku kembali. Dia wanita yang kesepian, ujar Arfan, mencoba menenangkan diri dan Diana dengan harapan palsu. Tepat saat itu, bel pintu apartemen Diana berbunyi nyaring. Arfan membuka pintu. Seorang kurir berdiri di sana, menyerahkan amplop besar berwarna coklat. Dari Nyonya Naira untuk Tuan Arfan. Mohon tanda tangan, kata kurir itu. Arfan mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ini dia, modal yang dijanjikan. Pikirnya penuh harap. Ia merobek amplop itu. Di dalamnya, bukan cek uang tunai, melainkan 2 dokumen yang sudah dipersiapkan Naira. Surat cerai resmi yang sudah didaftarkan ke pengadilan, dan salinan perjanjian pranikah yang dibingkai tebal di poin 7. Dan di antara dokumen itu, terselip sebuah kartu ucapan kecil dari Naira. Arfan membukanya. Tulisannya indah, namun isinya mematikan. Selamat atas pernikahan barumu. Jangan khawatirkan modal. Aku sudah memberikannya, sebuah kesempatan untuk memulai dari nol dengan wanita pilihanmu. Ingat kata-kata ini, jika kamu tidak bisa setia dengan yang lama, maka kamu tidak akan pernah bisa kaya dengan yang baru. Aku menceraikanmu, Arfan. Sekarang pergilah dan nikmati kebebasanmu tanpa bebanku, tanpa hartaku. Jangan pernah kembali. Naira. Mata Arfan melebar. Harapannya hancur berkeping-keping, seperti kaca kristal yang jatuh ke lantai. Ia menyadari Naira tidak pernah berniat memberinya uang. Ia hanya memanipulasinya untuk mendapatkan cerai yang bersih. Mana uangnya, Mas? Mana ceknya? Desak Diana, merebut surat itu. Diana membaca kartu ucapan itu, lalu menatap Arfan dengan pandangan penuh kebencian. Kamu idiot, Mas. Kamu dimainkan. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita bahkan tidak punya uang untuk sewa bulan depan. Diana melempar surat cerai itu ke wajah Arfan. Aku tidak mau hidup miskin. Aku mau mobil dan rumah mewah. Bukan apartemen panas ini. Kamu berjanji padaku. Arfan hanya bisa terdiam. Janji suci yang baru saja ia ucapkan di depan penghulu kini terasa seperti rantai besi yang mengikatnya pada kemiskinan dan wanita yang menuntut. Keputusan yang ia ambil dengan keserakahan, kini menjadi keputusan yang kejam terhadap dirinya sendiri. Di malam itu, Arfan akhirnya menyadari, ia telah kalah total dari Naira, dan ia telah menukarkan kekayaan sejati dengan aroma melati yang kini terasa sangat busuk. Babak janji suci dan keputusan kejam sudah selesai, dan penderitaan mereka baru saja dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak insiden dramatis di ruang makan Naira. Kehidupan Naira berubah drastis. Seperti burung yang baru dilepas dari sangkarnya setelah bertahun-tahun terpenjara. Warisan dari mendiang kakeknya sedang dalam proses transfer, dan Naira kini mengendalikan aset yang jauh melampaui imajinasi Arfan. Naira kembali fokus pada Naira S Atelier. Energinya berlipat ganda, auranya memancarkan ketenangan dan kegembiraan yang tulus. Ia tidak lagi disibukkan oleh pemikiran tentang suaminya yang pulang terlambat, atau kekhawatiran tentang aroma parfum asing. Ia kini mandiri seutuhnya. Di butiknya, Naira sedang memeriksa bahan baku sutra terbaru dari Milan. Ia berbincang dengan manajer operasionalnya, Bu Wulan, yang sudah bekerja dengannya sejak butik itu didirikan. Bu Wulan, saya ingin koleksi kali ini tidak hanya elegan, tapi juga memiliki jiwa. Kita akan menggunakan sebagian keuntungan untuk proyek charity, pusat kreatif perempuan,
yang selama ini saya rencanakan. Dana warisan kakek sudah cair sebagian, dan saya ingin merealisasikan mimpi ini segera. Jelas Naira, matanya berbinar penuh semangat. Bu Wulan tersenyum, melihat perubahan positif yang terpancar dari wajah bosnya. Tentu, Nyonya. Saya senang melihat Nyonya begitu bersemangat. Proyek ini sangat mulia. Tapi, maaf, Nyonya akhir-akhir ini Nyonya terlihat sangat lega. Apakah ada kabar baik yang bisa dibagi? Naira tersenyum misterius. Kabar baik? Ya. Saya sudah membuang beban mati dalam hidup saya, Bu Wulan. Dan ternyata, tanpa beban itu, saya bisa terbang jauh lebih tinggi. Kabar perceraian Naira dan Arfan menyebar di lingkaran sosial elit, tetapi disajikan dalam narasi yang sangat bersih. Naira menceraikan Arfan karena perbedaan visi dan misi, dan Arfan yang terlalu fokus pada karir. Tak ada yang tahu detail memalukan tentang ijab kabul mendadak dan pengusiran tanpa harta. Naira memastikan citranya tetap bermartabat. Di tengah kesibukannya, Naira bertemu dengan Risa untuk makan siang. Risa kini menjadi arsiparis dan sekretaris kepercayaannya. Bagaimana kabar, pasangan bahagia, itu, Risa? Kudengar Arfan tidak masuk kantor selama seminggu, tanya Naira, sambil menyeruput latte dengan santai. Risa tertawa kecil, tawa yang penuh ejekan. Kabar mereka seperti drama musikal yang menyedihkan, Nay. Arfan dipecat dari kantornya. Setelah surat cerai resmi darimu sampai ke kantornya, dan kabar burung tentang kebangkrutannya menyebar, perusahaan properti itu tidak mau mengambil risiko punya manajer yang citranya sudah hancur. Dipecat? Bukankah dia punya skill? Kenapa tidak mencari pekerjaan lain? Tentu dia punya skill, tapi dia tidak punya modal dan jaringan lagi. Semua networking dia selama ini datang dari namamu. Begitu namanya terpisah dari suami Naira, dia menjadi tidak relevan. Diana? Dia juga keluar dari kantor, karena suasana sudah tidak enak dan dia tidak tahan dibilang pelakor yang gagal mendapatkan harta. Jelas Risa. Lalu mereka tinggal di mana? Di apartemen Diana yang sempit dan panas itu. Tapi, mereka bertengkar hebat, Naira. Aku mendengar dari sumberku di apartemen itu. Diana menuntut Arfan setiap hari, menyalahkannya karena kehilangan jackpot pernikahan denganmu, kata Risa, nadanya penuh kepuasan. Naira hanya mengangguk, tanpa menunjukkan rasa senang atau kasihan. Aku tidak berharap mereka menderita. Aku hanya ingin mereka mendapatkan konsekuensi dari pilihan mereka. Mereka memilih satu sama lain karena keserakahan. Sekarang biarkan keserakahan itu yang menghancurkan mereka dari dalam. Kamu luar biasa, Naira. Aku tahu aku sudah mengatakan ini, tapi cara kamu menangani ini, kamu tidak hanya memenangkan perceraian, kamu memenangkan dirimu kembali, puji Risa. Aku selalu ada, Risa. Hanya saja, selama ini aku menempatkan Arfan sebagai pusat gravitasi duniaku. Sekarang, pusat itu adalah diriku sendiri. Dan, aku punya seseorang yang membuatku semakin bersemangat. Siapa? Risa langsung tertarik. Rama, jawab Naira, menyebut nama seorang arsitek. Oh, Rama. Arsitek yang dulu mendesain renovasi butikmu? Dia yang diam-diam sering mencuri pandang ke arahmu, kan? Goda Risa. Ya, aku menghubunginya untuk proyek pusat kreatif perempuan. Kami bekerja intensif selama seminggu terakhir. Dia sangat fokus pada pekerjaannya, dan visinya tentang pemberdayaan perempuan sangat sejalan denganku. Dia tidak pernah membicarakan kekayaan atau status sosial. Dia hanya membicarakan nilai dan kontribusi, ujar Naira, matanya kini memancarkan kilau harapan yang nyata. Dia tampak tulus, Nay. Jauh berbeda dari Arfan yang hanya melihat dirimu sebagai ATM berjalan, komentar Risa. Aku tahu. Saat bersamanya, aku merasa Naira yang sesungguhnya, bukan Naira, istri Arfan, bukan Naira, pemilik butik. Hanya Naira. Dia melihat lebih dari sekadar etiket dan gelar. Aku Naira, rona merah tipis muncul di pipinya. Naira menceritakan momen kerjanya bersama Rama. Suatu sore, mereka sedang membahas detail konstruksi, dan Rama tiba-tiba berhenti. Naira, boleh saya jujur? Tanya Rama saat itu. Naira mengangguk. Tentu. Saya tahu tentang perceraian Anda. Maaf,
Saya tidak bermaksud ikut campur. Tapi saya melihat Anda tidak hancur. Anda justru bersinar. Seperti kembang api yang baru saja meledak di langit gelap. Itu membuat saya kagum, kata Rama tulus. Terima kasih, Rama. Saya hanya lelah berpura-pura. Pernikahan itu sudah lama mati. Perceraian ini adalah pemakaman yang harus saya lakukan untuk diri sendiri, jawab Naira saat itu. Anda sangat kuat. Kebanyakan orang akan mencari pelarian, tapi Anda malah membangun sesuatu yang besar untuk orang lain. Itu sungguh mulia, puji Rama, tatapannya penuh penghargaan. Percakapan itu membuat Naira merasa terlihat dan dihargai sebagai individu, bukan sebagai objek. Kembali ke masa kini, Naira menjelaskan kepada Risa, aku akan terus bersikap profesional dengannya. Risa, aku tidak mau terburu-buru. Setelah kegagalan besar ini, aku ingin memastikan cinta yang datang berikutnya adalah nyata, bukan sekadar pelarian emosional. Risa menyeringai. Santai saja, Naira. Biarkan takdirmu berjalan. Tapi aku yakin, Rama adalah hadiah dari semesta karena kamu berani mengambil langkah besar. Naira tersenyum. Ia tidak lagi melihat masa lalu dengan penyesalan, melainkan dengan rasa syukur. Pengkhianatan Arfan adalah jalan pintas yang tak terduga menuju kebebasan dan kekayaan kakeknya. Aku akan mengatur makan malam bisnis dengan Rama minggu depan. Kita perlu membahas lokasi baru untuk butikku, yang akan kubangun menggunakan dana warisan kakek, kata Naira. Lokasi baru? Butikmu sudah sangat strategis, Naira. Benar. Tapi aku ingin butikku yang baru berdiri di atas pondasi yang benar-benar milikku, Risa. Bukan pondasi yang sama dengan ingatan Arfan. Aku ingin babak baru yang seutuhnya baru, tegas Naira, tatapannya menyeratkan tekad yang membaja. Hari-hari Naira kini diisi dengan pekerjaan, perencanaan warisan, dan diskusi yang intensif dengan Rama. Setiap langkahnya adalah proklamasi kebebasan. Ia sudah terlepas dari bayangan Arfan, dan kini ia menatap cakrawala yang jauh lebih cerah. Babak baru ini adalah tentang Naira yang bangkit, memanfaatkan kebebasan yang ia dapatkan dengan harga yang ia bayar dengan kecerdasannya. Ia bukan korban, ia adalah pencipta takdirnya. Pusat Kreatif Perempuan, proyek amal yang diinisiasi Naira, mulai mengambil bentuk. Sebuah bangunan megah dengan desain arsitektur yang modern, namun tetap terasa hangat dan ramah, kini berdiri tegak. Proyek ini sepenuhnya diarsiteki oleh Rama, pria yang kini semakin sering menghabiskan waktu bersama Naira. Hubungan profesional mereka perlahan bergeser ke arah yang lebih personal, sehalus sentuhan sutra yang menjadi ciri khas butik Naira. Suatu sore yang teduh, Naira dan Rama sedang meninjau lokasi pembangunan. Aroma semen dan cat bercampur dengan semangat harapan. Saya sangat terkesan, Rama. Desain ini bukan hanya bangunan. Ini adalah monumen bagi semangat perempuan yang bangkit. Dinding kaca ini, pencahayaan alami ini, semuanya terasa hidup. Puji Naira, mengamati detail interior. Rama tersenyum, senyumnya tulus, tanpa ada agenda tersembunyi. Terima kasih, Naira. Desain ini terinspirasi dari visi Anda. Anda ingin tempat ini menjadi ruang yang aman dan inspiratif. Dan, terus terang, Anda adalah muse yang hebat. Anda adalah bukti nyata bagaimana ketegasan dan kelembutan bisa berjalan beriringan. Naira merasakan pipinya sedikit menghangat. Pujian Rama selalu terasa jujur dan menyejukkan seperti air pegunungan. Anda terlalu memuji, Rama. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Tidak, Naira. Saya sudah bekerja dengan banyak klien yang ambisius. Tapi Anda berbeda. Di tengah masalah pribadi yang pasti berat, maaf saya harus menyebutnya, Anda memilih untuk membangun sesuatu, bukan menghancurkan. Itu menunjukkan kemuliaan jiwa yang jarang saya temui. Tegas Rama, matanya menatap lurus ke mata Naira, penuh rasa hormat. Naira menundukkan kepala sejenak, menahan emosinya. Ia sudah lama tidak merasa dilihat secara utuh, dengan segala kerumitan di balik citra sempurnanya. Terima kasih. Anda adalah mitra kerja terbaik, Rama, ujar Naira, mengubah topik dengan halus. Bukan hanya mitra kerja, bisik Rama, melangkah sedikit mendekat. Saya ingin menjadi lebih dari itu, Naira. Saya tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa saya sangat mengagumi Anda.
Saya mengagumi pikiran Anda, kekuatan Anda, dan keindahan Anda yang sesungguhnya. Jantung Naira berdetak lebih kencang. Ia tahu, Rama telah lama menaruh hati padanya, bahkan sejak ia masih menjadi istri Arfan. Ia ingat Risa pernah mengatakan bahwa tatapan Rama selalu mencuri pandang. Rama. Naira mencoba mencari kata-kata yang tepat. Saya tahu Anda baru saja melewati badai, Naira. Saya tidak memaksa. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya bersedia menunggu, berapapun lamanya. Saya tidak tertarik pada butik Anda, pada status Anda, atau pada masa lalu Anda. Saya tertarik pada Naira yang membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Kata Rama, nadanya meyakinkan. Naira tersentuh. Setelah pernikahan yang didasari transaksi dan kepalsuan dengan Arfan, ketulusan Rama terasa seperti oase di padang pasir. Saya menghargai kejujuran Anda, Rama. Dan saya tidak akan berbohong. Saya menikmati waktu saya bersama Anda. Anda membawa ketenangan yang saya butuhkan. Namun, izinkan saya menyelesaikan semua urusan masa lalu saya. Saya masih punya satu misi yang harus saya tuntaskan. Sebelum saya siap membuka babak baru, sepenuhnya bersih, pinta Naira. Rama mengangguk, menerima keputusan itu dengan dewasa. Saya mengerti. Saya akan selalu ada, di samping Anda, sebagai partner Anda, dalam setiap peran yang Anda butuhkan. Beberapa hari kemudian, saat Naira sedang makan siang di restoran mewah sendirian, ia merasakan tatapan tajam dari meja sudut. Ia mengangkat kepalanya. Di sana, duduk Arfan, bersama Diana. Tapi, mereka tidak duduk sebagai pasangan bahagia. Arfan mengenakan kemeja yang sudah tampak usang, dan Diana terlihat kusut, riasannya tebal namun gagal menutupi kelelahan. Mereka tampak sedang bertengkar. Naira memperhatikan dari jauh, dengan tatapan netral, tidak benci, tidak kasihan. Tiba-tiba, Arfan melihat Naira. Mata mereka bertemu. Wajah Arfan langsung memerah. Perpaduan antara malu, marah, dan penyesalan. Diana mengikuti arah pandang Arfan dan langsung mengenali Naira. Arfan berdiri, wajahnya seperti mendung yang siap menumpahkan hujan. Ia berjalan cepat menghampiri meja Naira. Naira, sapa Arfan, suaranya pelan dan penuh keraguan. Selamat siang, Tuan Arfan, balas Naira, nadanya formal dan dingin, seolah ia sedang berbicara dengan klien yang tak penting. Tolong jangan panggil aku seperti itu. Kita pernah menikah, kata Arfan, berusaha meraih simpati. Dan sekarang kita sudah bercerai. Tuan Dharma sudah mengirimkan semua dokumen resmi. Saya harap Anda dan Nyonya Diana menikmati kehidupan baru kalian, jawab Naira, memotong Arfan tanpa ampun. Menikmati? Kamu lihat kami, Naira? Kami menderita. Aku dipecat. Diana terus menuntut. Kami bahkan hampir tidak bisa membayar sewa apartemen Diana. Semua ini salahmu. Kamu menjebakku dengan perjanjian konyol itu. Arfan mulai meninggikan suara, menarik perhatian beberapa pengunjung. Naira meletakkan garpunya dengan tenang. Matanya menatap Arfan dengan belas kasihan yang kejam. Salahku, Fen? Aku yang membawamu pulang larut malam dengan aroma melati? Aku yang menjanjikan kemewahan pada Diana? Aku yang menandatangani perjanjian itu dengan kesadaran penuh? Tidak, Fen. Itu semua pilihanmu, kata Naira. Diana datang, berdiri di samping Arfan. Naira, tolonglah, kamu kaya. Berikan Arfan uang pesangon seperti yang kamu janjikan. Kami akan pindah jauh, kami tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Naira melihat Diana dari ujung kaki ke ujung kepala. Janji? Bukankah sudah kukirimkan modal kalian? 200.000? Itu cukup untuk ongkos taksi agar kalian bisa pergi dari rumahku. Kamu wanita jahat. Kamu iblis berwajah malaikat. Teriak Diana, emosinya memuncak. Naira tersenyum, senyum yang membuat Diana terdiam. Jahat? Aku memberimu suami yang kamu cintai. Aku memberikan apa yang kamu minta. Kalianlah yang tidak jujur pada diri sendiri. Kalian hanya mencintai kekayaan yang kalian kira bisa kalian curi dariku. Sekarang, kalian harus menghadapi konsekuensi dari transaksi kalian. Naira mengambil tisu,
membersihkan bibirnya. Dengar, Fen. Aku tidak menyesal sedikitpun. Aku tidak kesepian. Aku justru menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati setelah kamu pergi. Semua hartaku kini sedang kugunakan untuk hal-hal yang jauh lebih bermakna daripada membelikanmu jam tangan baru. Aku sedang membangun masa depan yang jauh lebih cerah. Masa depan? Kamu pasti akan kembali kesepian. Kamu tidak akan bisa mencari pria sebaik aku. Arfan melontarkan kalimat terakhirnya, kalimat klise yang Naira sudah duga. Naira menggelengkan kepala, tatapannya penuh rasa kasihan. Kamu salah, Fen. Aku sudah menemukan seseorang yang jauh lebih baik, yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai sumber uang. Dan dia tidak akan pernah kucemari dengan aroma melati atau kebohongan. Sekarang, tolong pergi. Aku sedang makan. Dan aku tidak mau ada sampah di mejaku. Naira menggunakan kata, sampah, dengan penekanan yang menusuk, membuat Arfan dan Diana kehilangan kata-kata. Mereka menyadari betapa jauhnya level mereka dengan Naira sekarang. Mereka berbalik dan berjalan pergi, bahu Arfan terlihat runtuh karena kekalahan. Naira kembali melanjutkan makannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Pertemuan ini adalah penutup yang ia butuhkan. Ia melihat Arfan dan Diana hidup dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Ia sudah membuang bayangan masa lalu sepenuhnya. Sekarang, ia siap membuka hatinya untuk Rama, sosok masa depan yang tulus. Babak ke-9 ini mengakhiri drama masa lalu dan membuka tirai bagi kisah asmara baru yang menjanjikan. Malam itu, setelah pertemuan tak terduga dengan Arfan dan Diana di restoran, Naira mengundang Risa ke rumahnya. Rumah itu terasa hangat, jauh dari kesan dingin yang melekat saat Arfan masih tinggal. Sebuah hidangan pasta Italia dan sebotol anggur Pinot Noir tersaji di meja makan. Naira menceritakan pertemuannya dengan mantan suaminya. Ia menyajikan kisah itu dengan nada santai, seolah menceritakan gosip selebriti yang tak penting. Arfan dan Diana tampak menyedihkan. Risa, Arfan menyalahkanku karena perjanjian pranikah itu. Dia masih tidak bisa menerima bahwa aku sama sekali tidak hancur, kata Naira, sambil memutar gelas anggurnya. Risa menggelengkan kepala. Tentu saja dia tidak terima. Arfan hanya melihat uang, Nay. Dia tidak melihat hati. Tapi, aku khawatir, pertemuan itu bisa memicu Arfan untuk bertindak nekat. Dia mungkin mencoba merebut kembali sebagian hartanya atau merusak reputasimu. Naira tersenyum, senyum yang tajam dan penuh perhitungan. Biarkan dia mencoba. Aku sudah menutup semua celah. Tapi, malam ini, aku ingin kamu tahu lebih dari sekadar celah itu. Aku ingin kamu tahu kebenaran utuh di balik semua aksiku, Risa. Naira menarik napas dalam-dalam. Ingat, saat aku meminta bantuanmu untuk menyelidiki Arfan 6 bulan lalu, aku bilang, aku hanya curiga karena aroma melati dan liontin inisial D. Ya, tentu saja aku ingat. Itu awal dari semua kekacauan ini, jawab Risa, mencondongkan tubuhnya ke depan, merasakan aura misterius yang dipancarkan Naira. Itu adalah kebohongan, Risa. Bukan kebohongan besar, tapi kebohongan yang kubutuhkan untuk membuat rencanaku berjalan mulus. Naira menatap mata Risa, tatapannya sedalam lautan. Aku sudah tahu tentang Diana jauh sebelum aroma melati itu muncul di kemeja Arfan. Bahkan, aku sudah tahu tentang Diana sejak dia diwawancarai untuk posisi staf magang di perusahaan Arfan. Risa terkejut. Apa? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku tidak seaktif Arfan dalam urusan kantor, tapi aku punya mata dan telinga yang lebih luas di dunia korporat. Salah satu koneksiku di HRD perusahaan Arfan memberiku profil Diana. Wanita muda, ambisius, gold digger dengan sejarah merusak rumah tangga orang kaya. Saat itu, aku langsung tahu, Diana adalah kunci yang kubutuhkan. Risa meletakkan garpunya, rahangnya sedikit terbuka. Tunggu. Kamu sengaja? Kamu sengaja membiarkan Arfan tergoda oleh Diana? Tidak hanya membiarkan, Risa. Aku mendorongnya, kata Naira dengan nada datar. Aku ingat, saat Diana baru masuk, Arfan mengeluh kepadaku bahwa staf barunya terlalu bodoh dan tidak kompeten. Aku justru menyuruhnya, Fen, bersabarlah.
Wanita seperti itu butuh bimbingan ekstra. Ajak dia makan siang, ajak dia lembur. Tunjukkan padanya bagaimana seorang manajer yang sukses bekerja. Naira meminum anggurnya. Arfan, yang haus pujian dan merasa terlalu hebat untukku, langsung mengambil umpanku. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa membentuk Diana. Aku tahu persis apa yang dia cari, rasa superioritas yang tidak pernah ia dapatkan dariku. Dan Diana memberikannya dengan imbalan materi. Risa terdiam sejenak, mencerna informasi yang sungguh di luar dugaannya. Astaga, Naira. Kamu bukan sekadar istri yang diselingkuhi. Kamu adalah dalang di balik perselingkuhan ini. Aku adalah penyelamat diriku sendiri. Risa, koreksi Naira. Aku sudah muak dengan pernikahan yang hampa. Aku sudah muak dengan kebohongan Arfan. Tapi, kamu tahu, aku tidak bisa menceraikannya begitu saja. Keluarga besarku yang kolot akan menghancurkan reputasiku, dan mereka akan mempersulit pencairan warisan kakek jika aku dianggap gagal mempertahankan rumah tangga. Naira mencondongkan tubuhnya ke arah Risa, dan suaranya direndahkan. Ingat poin 7 dalam perjanjian pranikah? Itu adalah karya seni kakekku. Ia sangat membenci pria yang serakah, dan ia menyiapkan klausul itu. Warisan abadi hanya bisa kucairkan jika suamiku terbukti selingkuh dan aku tidak menuntut harta gonogini, untuk menunjukkan bahwa aku bermartabat dan tidak serakah. Jadi, semua ini adalah perangkap yang kamu bangun agar kamu bisa memenuhi syarat warisan kakek. Tanya Risa, matanya memancarkan kekaguman yang nyaris tak percaya. Tepat. Aku butuh perselingkuhan yang nyata, yang terdokumentasi, yang tak terbantahkan, dan yang membuatku tetap menjadi korban yang bermartabat di mata masyarakat dan keluarga. Arfan memberikan buktinya, dan Diana adalah pengait yang kusajikan di piring perak untuknya, jawab Naira. Dan pernikahan mendadak itu, di hadapan penghulu, itu adalah jaring terakhir. Aku ingin memastikan Arfan dan Diana terikat. Aku ingin memastikan dia tidak bisa kembali dengan alasan, Diana hanya selingkuhan biasa. Begitu mereka menikah, di depan saksi dan dengan pengakuan Arfan, klausul warisan kakekku langsung teraktivasi. Arfan memilih Diana, dan dengan memilih Diana, dia memilih untuk meninggalkan semua hartanya, dan memberiku kekayaan sejati, jelas Naira, senyumnya kini sedalam misteri Sphinx. Risa menggelengkan kepalanya. Kamu sungguh masterpiece manipulasi, Naira. Aku bangga dan takut padamu pada saat yang sama. Jangan takut, Risa. Aku hanya menggunakan kecerdasan yang kakekku berikan. Aku tidak menghancurkan rumah tanggaku. Aku hanya membubarkan bisnis yang sudah kadaluarsa. Dan sekarang, aku bebas, kaya, dan siap untuk cinta yang sesungguhnya, kata Naira. Dan Rama? Tanya Risa. Rama adalah hadiah yang tidak terduga. Aku mencarikan alat untuk perceraianku, tapi aku malah menemukan jiwa yang tulus. Dia adalah bukti bahwa setelah semua drama yang kuciptakan, semesta memberiku hadiah sejati. Aku akan jujur padanya, Risa. Tapi tidak sekarang. Aku akan menunggunya melamarku, dan saat itu terjadi, aku akan menceritakan kisah lengkap ini, sebagai pengakuan terakhirku, kata Naira, nadanya penuh harapan. Malam itu, di bawah kerlip lampu ruang makan, Risa akhirnya memahami seluruh arsitektur di balik ketenangan Naira. Naira bukanlah wanita yang hancur. Ia adalah jenderal yang memenangkan perang dengan strategi yang tak terduga. Plot twist pertama telah terungkap. Naira adalah sutradara dari perselingkuhan Arfan. Babak ini menjadi kunci penting yang menjelaskan semua tindakan Naira sebelumnya, mempersiapkan pembaca untuk babak penyelesaian yang memuaskan dan ending yang romantis. Beberapa bulan berlalu sejak Naira mengungkap rahasia perjalanannya kepada Risa. Kehidupan Naira kini berputar pada sumbu kekayaan yang baru, pengelolaan warisan abadi kakeknya, pengembangan butiknya, dan proyek pusat kreatif perempuan yang hampir rampung. Hubungannya dengan Rama semakin mendalam, berpindah dari ranah profesional ke jalinan asmara yang matang dan saling menghargai. Suatu sore, saat Naira baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Tuan Dharma mengenai pembangunan sayap baru butiknya yang kini menjadi showroom mewah dengan sentuhan arsitektur Rama, ponselnya berdering. Nomor yang tertera adalah nomor asing, namun Naira punya firasat buruk. Ia menerima panggilan itu. Halo, sapa Naira, nadanya formal,
seolah sedang menjawab telepon dari kantor. Suara di seberang terdengar serak, dipenuhi keputusasaan yang nyata. Naira, ini aku, Arfan. Jantung Naira tidak berdetak kencang, ia hanya merasakan kebosanan yang mendalam. Tuan Arfan, ada keperluan apa Anda menghubungi saya? Semua urusan hukum kita sudah selesai. Naira, tolonglah. Kami kesulitan. Diana pergi. Dia meninggalkanku, Nay. Dia bilang dia tidak tahan hidup susah. Dia kembali ke kampung halamannya. Suara Arfan terdengar seperti erangan luka yang tak terobati. Naira menutup matanya sejenak. Akhir cerita Diana, si karat yang hanya menempel pada emas, sudah ia duga. Saya turut prihatin, Tuan Arfan. Itu adalah konsekuensi logis dari sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar yang rapuh, balas Naira, tanpa simpati sedikitpun. Jangan bicara seolah-olah kamu tidak peduli. Kamu yang membuat kami seperti ini. Kamu mengambil semua hartaku. Aku sudah tidak punya pekerjaan, uangku habis. Aku tidur di kontrakan kecil yang bocor. Ratap Arfan, nadanya berubah menjadi menyalahkan. Naira menghela napas, nadanya berubah menjadi lebih tajam, namun tetap terkontrol. Saya tidak mengambil harta Anda, Fen. Saya hanya mengambil apa yang memang sudah menjadi hak saya sejak awal, sesuai perjanjian yang Anda sendiri tanda tangani. Bukankah saya sudah bilang, jika kamu tidak bisa setia dengan yang lama, maka kamu tidak akan pernah bisa kaya dengan yang baru? Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak pernah tergoda oleh Diana. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu, Naira. Kamu wanita yang hebat, mapan, dan sempurna. Aku hanya hilaf, Nay. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Arfan kini beralih ke mode memohon, mencoba menjual penyesalan yang ia harap bisa meluluhkan hati Naira. Naira tertawa pelan, tawa yang menusuk hati Arfan. Tawa itu bergetar dengan kemenangan. Mencintaiku? Jika kamu mencintaiku, Fen, kamu tidak akan pernah membawa aroma melati itu ke rumahku. Kamu tidak akan menikahinya di depanku. Kamu mencintai kekayaan yang kamu pikir bisa kamu raih dariku. Dan kini, kamu mencariku karena kamu bangkrut. Itu bukan cinta, Fen. Itu hanya keputusasaan yang dibalut ego, tegas Naira. Tolong, Naira. Aku memohon. Biarkan aku kembali. Aku janji, aku akan menjadi suami yang setia. Aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Arfan mencoba tawar-menawar terakhirnya. Naira berjalan ke jendela, menatap keluar. Ia melihat Rama sedang mengawasi pekerja yang sedang memasang papan nama baru butiknya, sebuah pemandangan yang membawa ketenangan yang nyata. Dengar baik-baik, Fen, kata Naira, suaranya kini sedamai dan setegas ombak laut. Waktu yang kuberi sudah habis. Kamu memilih Diana, dan aku mengabulkannya. Kini, aku memilih diriku sendiri. Aku sudah jauh lebih bahagia. Aku tidak lagi hidup di bawah bayangan kebohonganmu, dan aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh kepalsuan itu. Aku sudah mendapatkan semua yang kuinginkan, kebebasan, kekayaan yang jauh lebih besar dari yang kamu tahu, dan ketenangan hati. Kamu hanya akan menjadi beban yang akan menghambatku. Aku tidak akan memberimu uang, dan aku tidak akan menerimamu kembali. Naira, setidaknya, berikan aku pekerjaan. Aku bisa menjadi manajer marketing butikmu. Aku punya pengalaman. Arfan mulai bernegosiasi, berusaha meraih sisa-sisa remah dari hidup Naira. Pekerjaan? Naira mencibir. Aku sudah punya manajer marketing yang jauh lebih kompeten, jujur, dan tidak berkhianat. Dan aku juga punya calon yang jauh lebih tulus, Rama, yang bahkan tidak peduli dengan harta kekayaanku. Dia melihat nilai diriku, bukan saldo rekeningku. Naira sengaja menyebut nama Rama sebagai paku terakhir di peti mati harapan Arfan. Rama, arsitek itu? Kamu pacaran dengannya? Arfan terdengar sangat terkejut. Suaranya pecah karena cemburu dan penyesalan. Kami lebih dari itu. Kami saling menghargai dan membangun masa depan yang bersih. Sesuatu yang tidak pernah kamu tahu caranya, jawab Naira. Kamu memilih aroma melati, dan aku memilih ketulusan yang harumnya jauh lebih abadi.
Naira memberikan putusan terakhirnya. Jangan hubungi aku lagi, Fen. Aku sudah mengganti semua nomorku, dan nomormu ini akan segera kublokir. Nikmati kenyataan pahit yang kamu ciptakan sendiri. Ini adalah karma elegan yang kamu dapatkan. Naira memutuskan sambungan telepon, lalu langsung memblokir nomor itu. Ia merasa akhir dari babak Arfan sudah benar-benar tertutup. Ia tidak merasakan kebencian, hanya rasa kasihan yang hampa. Ia sudah memastikan Arfan tidak akan pernah bisa mengganggu kedamaiannya lagi. Ia berjalan menuju Rama yang berdiri di luar. Rama menoleh, melihat aura Naira yang sedikit tegang. "Ada masalah, Naira?" tanya Rama lembut, nadanya penuh perhatian. "Tidak ada, Rama. Hanya debu masa lalu yang mencoba mampir sebentar." "Sudah kubersihkan," jawab Naira, memaksakan senyum. Rama mendekat, memegang kedua tangan Naira, tatapannya menghangatkan jiwa Naira. "Saya tidak akan bertanya lebih jauh, Naira. Tapi saya ingin Anda tahu, saya di sini bukan sebagai pelarian Anda, melainkan sebagai rumah yang siap Anda tinggali." Naira menatap Rama, tulus. "Anda adalah hadiah terbaik dari semesta, Rama. Janji saya akan jujur sepenuhnya pada Anda, di waktu yang tepat. Tunggu sebentar lagi, sampai proyek charity ini rampung. Saya akan menunggu. Selamanya, jika itu perlu," janji Rama. Naira kini telah mencapai ketenangan yang ia cari. Ia sudah berpisah dari Arfan, ia sudah mendapatkan warisannya, dan ia sudah menemukan cinta yang tulus. Babak penyelesaian konflik ini sudah tuntas. Selanjutnya, ia siap memasuki babak kebahagiaan abadi, dengan sebuah plot twist kecil yang akan menjadi pemanis di akhir cerita. Pusat kreatif perempuan akhirnya rampung, berdiri megah sebagai simbol kebangkitan dan ketegasan Naira. Malam peresmian digelar meriah dalam sebuah gala dinner mewah di halaman depan bangunan itu, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, kolega bisnis, dan tentunya, Risa dan Rama. Naira bersinar dalam balutan gaun malam rancangannya sendiri. Sederhana, namun memancarkan kemewahan yang tenang. Di sisinya, Rama tak pernah sedetik pun meninggalkannya. Tatapan mata Rama padanya bukanlah tatapan kagum pada kekayaan, melainkan kekaguman pada jiwa yang kuat. Di tengah suasana yang hangat, Naira naik ke podium untuk memberikan pidato pembukaan. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini, kita merayakan bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Proyek ini adalah bukti bahwa perempuan, ketika diberi ruang dan dukungan, mampu membangun tidak hanya karir, tetapi juga masa depan yang bermartabat," ujar Naira, suaranya lantang penuh percaya diri. Naira kemudian berbicara tentang perjalanan hidupnya, namun ia membungkusnya dalam kiasan. "Dulu, saya pernah membangun sebuah rumah, yang saya kira akan menjadi tempat berlindung. Namun, rumah itu ternyata dibangun di atas pasir ilusi, yang mudah runtuh ketika angin godaan datang." Ia berhenti sejenak, melirik ke arah Risa yang tersenyum penuh makna. "Hari ini, saya membangun rumah yang baru. Rumah yang berdiri di atas batu karang ketulusan, dan di bawah payung kebebasan. Dan saya ingin berterima kasih kepada dua orang penting," lanjut Naira. "Kepada sahabat saya, Risa, yang menjadi kompas moral saya. Dan kepada Rama, arsitek hebat yang bukan hanya mendesain bangunan ini, tetapi juga membantu mendesain kembali jiwa saya." Rama, yang duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Setelah pidato itu, saat semua tamu sibuk menikmati hidangan penutup, Rama menarik Naira ke sisi kolam renang yang dihiasi lilin. Suasana itu magis, terlepas dari hiruk-pikuk keramaian. "Naira," panggil Rama, suaranya rendah dan serius. "Malam ini, Anda terlihat seperti dewi yang baru saja turun ke bumi, membawa keajaiban. Anda sudah memenuhi semua janji Anda pada diri sendiri. Sekarang, izinkan saya memenuhi janji yang sudah lama saya simpan." Rama berlutut di hadapan Naira. Ia mengeluarkan kotak beludru kecil dari saku jasnya, yang berisi cincin berlian sederhana namun elegan. "Naira, saya tidak bisa menjanjikan kekayaan yang lebih besar dari yang Anda miliki. Saya tidak bisa menjanjikan rumah yang lebih mewah dari rumah yang sudah Anda miliki. Tapi saya bisa menjanjikan satu hal, ketulusan abadi, kejujuran tanpa batas, dan cinta yang hanya melihat Anda, bukan harta Anda,"
ucap Rama, tatapannya memohon. Maukah Anda, Naira, menjadikan saya rumah yang sesungguhnya? Maukah Anda menikahi saya? Air mata Naira menggenang, namun ini adalah air mata kebahagiaan murni yang sudah lama ia nantikan. Ia berlutut di hadapan Rama, tangannya memegang wajah Rama. Rama, ya. Ya, saya mau. Dengan senang hati, jawab Naira, suaranya pecah karena haru. Rama memasangkan cincin itu di jari Naira, lalu memeluknya erat. Sebuah pelukan yang terasa seperti kembalinya ke surga setelah perjalanan yang panjang. Setelah momen romantis itu, Naira kembali ke dalam ruangan. Ia menyadari ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran utuhnya kepada Rama, sebelum janji suci mereka terucap. Naira meminta Rama untuk menemaninya ke ruang kantor pribadinya. Rama, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya harus memenuhi janji saya. Saya harus jujur sepenuhnya kepada Anda. Saya harus menceritakan keseluruhan kisah di balik perceraian saya, kata Naira. Naira kemudian menceritakan plot twist yang ia rahasiakan. Ia tidak hanya menceritakan tentang perjanjian pranikah kakeknya, tetapi juga bagaimana ia memfasilitasi pertemuan Arfan dan Diana, bagaimana ia mendorong perselingkuhan itu terjadi, dan bagaimana semua tindakannya adalah strategi untuk mendapatkan warisan abadi. Jadi, saya bukan korban yang hancur, Rama. Saya adalah jenderal yang merancang kekalahannya sendiri untuk memenangkan perang yang lebih besar. Saya membutuhkan perceraian itu untuk mendapatkan warisan kakek yang sangat besar, dan Arfan serta Diana adalah alat yang saya gunakan. Aku Naira, menundukkan kepala, menunggu reaksi Rama. Keheningan menyelimuti ruangan. Rama menarik napas dalam-dalam, lalu memegang dagu Naira, mengangkatnya lembut. Naira, terima kasih sudah jujur. Saya harus akui, saya terkejut, kata Rama, matanya mencari mata Naira. Naira merasa takut Rama akan jijik dengan manipulasi cerdasnya. Tapi, saya tidak takut dengan kecerdasan Anda, Naira. Saya justru semakin mengagumi Anda. Anda tidak menghancurkan Arfan karena kebencian, tetapi karena ketegasan dan keadilan. Anda menghukum keserakahan dengan kecerdasan, dan Anda menggunakan aset Anda, termasuk aset Arfan, untuk membangun hal mulia seperti pusat kreatif perempuan ini, ujar Rama. Senyumnya kini kembali hangat. Anda adalah wanita yang unik. Anda tahu persis apa yang Anda inginkan. Dan Anda berani mengambil langkah berisiko untuk melindungi diri Anda dan kehormatan keluarga Anda, demi mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Itu adalah kekuatan yang membuat saya jatuh cinta, tegas Rama, memeluk Naira erat. Plot twist kedua terungkap. Rama tidak meninggalkan Naira karena masa lalunya yang rumit, melainkan justru semakin mencintai kecerdasan dan ketegasan Naira. Keesokan harinya, Naira kembali fokus pada peresmian. Di tengah keramaian, ia melihat sosok yang tidak asing. Arfan, kini mengenakan seragam pelayan catering yang lusuh, sedang mengantar piring-piring kotor. Ia dipekerjakan oleh perusahaan catering yang disewa Naira, sebuah ironi takdir yang sangat pahit. Arfan melihat Naira, yang kini mengenakan cincin pertunangan baru, berdiri di samping Rama, pria yang terlihat jauh lebih tulus dan mapan. Meski Arfan tidak tahu kekayaan sejati Rama. Arfan menunduk, malu dan hancur. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya bisa melihat kemenangan mantan istrinya. Naira menatap Arfan, tatapannya damai. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya empati samar untuk pria yang salah memilih jalan hidup. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan yang kejam, melainkan senyum kepuasan bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia berjalan ke arah Arfan, mengambil segelas air, dan menyodorkannya. Minumlah, Fen. Kamu terlihat lelah. Aku harap kamu menemukan jalanmu, dan belajar menghargai apa yang kamu miliki, tanpa harus melihat harta orang lain, kata Naira pelan. Arfan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menjawab, hanya menerima air itu. Naira kembali ke Rama, memegang tangannya. Aku siap, Rama. Aku siap menjadi istrimu. Mari kita bangun rumah yang sesungguhnya, bisik Naira. Kisah suami bawa pelakor ke rumah berakhir bukan dengan air mata, tetapi dengan tawa bahagia dan cincin di jari Naira. Ia bukan hanya mendapatkan cinta tulus dari Rama, tetapi juga warisan abadi kakeknya. Semua berkat strategi yang membuat Arfan dan Diana diusir tanpa sepeser pun harta. Naira,
sang jenderal elegan, akhirnya memenangkan segalanya. Ending yang bahagia dan memuaskan. Tamat.